Unstable Han. Jangan pakai dulu kali ya. Mbak Danti. Caca. Aku lagi mudik sebenarnya ini. Mudik kemana? Ke Purwokerto, tempatnya menurut. Wah, lagi makan enak Purwokerto. Iya ya? Iya. Halo semuanya. Ini aku agak khawatir karena sinyalnya takutnya. Oh. Mendeskripsikan Purwokerto loh. Takutnya sinyalnya nggak stabil. Bagus kok, lancar kok ini. Iya, suaranya lancar kok. Nggak putus-putus. Ya. Caca apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat Idul Adha semuanya. Ya, untuk yang merayakan. Selamat Idul Adha. Nanti pembicara ada yang akan pakai PPT nggak? Aku pakai. Oke. Oke. Ya. Oke. Kalau nggak pakai mati gaya. Kalau nggak pakai, iya sih. Kalau nggak pakai PPT namanya stand up comedy. Iya, Mbak Danti bisa, nggak usah pakai. Udah pengalaman kan stand up comedy? Itu. Boleh juga tuh ada acara YO tersendiri stand up comedy. Boleh. Wah, yang juara Kukuh pasti. Oh iya. Saingan sama Elias sih, Elias. Oh. Elias juga tuh kan suka ngelawak. Kayaknya banyak. YO nyanyi jadi nggak sih ada kan ya? YO art Ada. tuh Kukuh ya? Kukuh ya jadinya. Apa tuh Bang? Sepeda dong. Yang art. Sepeda. Oh, sepeda juga Dokter Budi tadi ya yang ngomong di grup ya? Oh ada ya? Nah, Ya sepeda. sedang dirintis. Iya, art ada. Barusan aja ngirimin lagu baru buat nanti dipublish di Instagram. Oh. Dinantikan saja. Oke. Apa Ini perlu ada tuh yang teasernya aktif dulu tuh. dari Endit? Aryo. Oh, rame ya. Belum kupindahin nih. Masih di WhatsApp. Baru aja masuk nih dari belum launch Batata. sana ya, belum launch. Batatanya belum nongol di sini. Belum. Ring light-nya belum nyala ini. Ring light. Mbak Andit, ring light. Ring light. Udah. Sebenarnya udah. Cuma kayaknya emang beda efek antara laptop sama HP. Selamat malam, Dokter Rina. Mbak Ladis. Good luck ya hari ini ya. 28 peserta ya. Persaingan ketat. Rapat ketat. perdami dan webinar IFIS. Apa yang datang kan berarti artinya emang perlu sama persaingan padat merayap. Gimana di depan nih? Baru kelar masak, Mbak. Soalnya nggak sempat masak kemarin. Hari ini dia lulus sarjana opor, dia bikin opor hari ini. Yes. Wow, keren dia. Siapa ya pembicara hari ini? Rini, thank you banget ya. Ji, thank you banget. Sama siapa namanya? Yang Mbak Danti sama Putri. Mbak Ladis, thank you banget ya. Sabar ya, hari ini emang ada mislek sehingga kita bertabrakan. Tapi emang webinar banyak banget, mau di gimana lagi ya? Susah nyari waktunya pastinya. Iya sih. Nggak apa-apa. Tapi webinar ini tanpa SKP, jadi kalau rame pure karena murni orang tertarik. Memang. Iya benar. Nyari fellowship ya. Betul. Jadi nggak fakir SKP lagi kita kalau di sini. Iya. Kita kan ya duluan ngeluarin daripada pengumuman IFIS sebenarnya. Ya.
Kan kita nggak ada SKP, San. Iya. Saya disuruh mundur, San. Tapi Invis yang ini baik sih, jadi nggak sih banyak ya. Biasa. Andit kayaknya putus-putus ya sinyalnya, Andit ya? Iya nih. Bentar deh, aku konekin ke HP-ku aja. Ini ada Dokter Diki juga nih, nanti Dokter Diki dimintain pendapatnya ya. Kan dia fellow IIM juga nih. Jangan diam-diam aja Dokter Diki. Kita tembak-tembakin langsung aja nih. Kita udah mau Benar. jam 7, Andit, apa kita mau mulai? Boleh? Mau dari... Sekarang Andit udah dulu berapa aja, peserta? silakan. 34. Baru mau 34. nunggu atau mau Nah, mulai? langsung aja kalau Mulai aja lah, Bang. Ya, mulai aja. Setuju Mulai ya? Bang, udah malam Bang. Kita bahas 9 malam di... juga. banget Haji. Ya, bismillah ya. Good luck guys. Silakan Andit duluan buka. Oh, putus ya Andit ya? Tadi katanya kalau lagi mau connect ke sinyal HP katanya. Oh, kalau gitu saya yang buka deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Terima kasih atas kedatangannya pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada para pembicara kita, Dr. Yulia Aziza dari RSM Kirana yang mengambil fellowship di FKUI Kirana dan Kyoto, Dr. Cut Putri Samira, spesialis FKUI 2015, mengambil fellowship infeksi imunologi di FKUI RSM Kirana tahun 2018-2019, dan pada narasumber dari yang menjalani fellowship glaukoma, Dr. Rini dan Dr. Danti. Dr. Rini mengambil fellowship-nya di Siriraj Hospital, Thailand, 2015-2016. Dan Dr. Danti yang mengambil fellowship-nya di Lions Eye Institute, 2018 ya, akhir, dan di Sisendo. Pada acara YO yang ketiga ini memang intinya tetap sama, bahwa kita ingin narasumber kita ini sharing pengalaman fellowship ya. Jadi inti dari acara ini adalah memberikan inspirasi kepada teman-teman yang belum fellowship untuk terinspirasi lah apa kira-kira fellowship yang mereka ingin ikuti, bagaimana caranya, dan mudah-mudahan dengan adanya para narasumber ini bisa memberikan tips and tricks bagaimana cara mendapatkan fellowship-nya. Mungkin ada tambahan dari Dr. Endit sebelum ada lanjutan, sebelum kita mulai dari narasumber? Oke. Benar, Dr. Zeras. Ini video saya udah jalan lagi belum? Udah ya? Oke. Jadi buat teman-teman yang memang gabung hari ini karena mau cari informasi tentang fellowship, jangan ragu untuk bertanya. Setiap akhir dari sesi kita akan membuka pertanyaan. Jadi kalau misalnya mau ada yang ditanyakan kepada narasumber, silahkan. Nanti di akhir dari semua sesi juga kita akan membuka floor untuk teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan dari kegiatan-kegiatan YO yang lainnya gitu. Nah, hari ini kita mau mulai dari infeksi dan imunologi dulu ya, Dr. Zeras. Yep, betul. Jadi kita mulai dari Dr. Ji ya. Oke, Dr. Ji silahkan. Oke, makasih Bang Zeras, Ndit. Sebelumnya selamat Lebaran semua. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya coba share screen dulu ya. I choose it. Oke. Oke. Semoga bisa mewakili apa yang dicari dan dengan tujuannya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada YO Perdami, khususnya untuk tim yang memang memprakarsai Tinder ini. Saya di sini hanya mau sharing, dan mudah-mudahan apa yang saya sharing ini, kalau yang bagus silahkan diambil, kalau yang kurang baik sebaiknya jangan diikutin. Ya, sharing apa yang susah dan senangnya yang selama saya jalanin, selama fellow dan proses untuk PhD sekarang. Kita mulai. Sebenarnya ocular infeksi dan imunologi itu bisa dibilang unik ya, karena kalau cari di AO itu kita kan memang nggak digabung sebenarnya, adalah jadi ada corneal external eye disease dan memang ada ocular inflammasi dan imunologi. Alhamdulillah kita dapat kesempatan di Indonesia ini kita bisa
dapat 2 major ophthalmology subspecialties di dalam satu divisi. Menurut saya ini hal yang sangat menarik dan nggak semua orang punya kesempatan untuk dapat belajar langsung 2 sekaligus seperti di divisi IIM ini, infeksi imunologi. Kenapa? Kalau menurut saya infeksi imunologi itu jelas penyakitnya, terus mekanisme dan treatmentnya juga jelas. Jadi mungkin kalau bicara waktu saya dengar yang NO yang pertama itu kan lebih banyak menggali, lebih banyak mencari apa yang dokter pun nggak lihat ataupun pasien nggak lihat gitu kan. Kalau menurut saya kalau infeksi imunologi semuanya jelas kelihatan. Tinggal kita cara menggalinya supaya kita bisa mulai treatment. Terus untuk yang nggak terlalu suka operasi dan suka operasi, ini termasuk yang balance menurut saya di infeksi imunologi ini. Jadi ada sisi operasinya dan ada sisi non-surgicalnya juga. Nah, terus alhamdulillah selama saya residen, saya ketemu mentor-mentor yang sangat luar biasa menurut saya, yang akhirnya jadi inspirasi buat saya dan alhamdulillah dapat kesempatan untuk lanjut di infeksi imunologi ini. Terus hadis yang menurut saya selalu jadi pegangan buat saya bahwa sebelum kita meninggal, kalau kita udah meninggal ada 3 yang akan tetap kita dapat gitu kan. Ya, saya pengennya setidaknya dari ilmu yang bermanfaat dengan saya fellowship, nanti ke depannya kita sharing, akan selalu menjadi amal jariah buat kita ke depannya. Seperti itu. Training experience saya mulainya dari waktu 1 tahun di infeksi imunologi di FKUI RSCM. Kemudian saya dapat kesempatan menggunakan ACS Santen Observership di Kyoto 4 minggu. Kemudian 6 bulan di tempat yang sama untuk Cornell Observership, dan sekarang akhirnya PhD program di Regenerative Medicine and Visual Science di tempat yang sama. Jatuh cinta banget ya dengan Kyoto, ya alhamdulillah dapat kesempatan, jadinya lanjut. Kenapa nih? Kenapa dia muncul saat ini? Kenapa? Ini loh Bang, muter-muternya si. Oh alah. Iya makanya. Nggak kelihatan di sini soalnya. How come? Tunggu. Coba stop share ya, terus habis itu itu lagi ya. Coba ya. Silahkan. Sorry. Jadi Mbak Ji itu sebenarnya sempat ikut 3 program ya di Kyoto ya? Iya, 3 program. Bener, jatuh cinta banget. Jatuh cinta banget. Karena juga suami di sini. Nah, itulah jawabannya. Salah satunya. Aduh, kenapa sih ini? Coba di restart dulu ya, maaf sekali. Aku coba dulu deh. It's okay. Oke, coba PowerPoint. Apa ini namanya Murphy's Law? Iya. Anything that can go wrong will go wrong. Tapi ini pertama kali ngalamin sih. Biasanya emang gitu tuh. Pas perlu aja. Iya, ini ada apa? Yang not responding cuma PowerPoint. Kita force fit dulu deh. Nantinya emang disuruh harus tanpa PPT ya? Tapi kan bukan stand up comedy. Oke, Mbak Ji, tenang. Kalau emang butuh waktu, apa mau kita ke Mbak Putri Cut dulu? Ya, boleh deh. Okay. Maaf banget nih, aku coba. It's okay. Mbak Putri, gimana, Mbak Cut? Boleh, lanjut. Nggak apa-apa. Boleh, oke, Mbak Cut. The time is Put. yours. Silakan, Put. Oke, saya share screen dulu ya.
Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan, sebentar. Dibikin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kedengaran ya suara saya ya? Agak jauh ya, Kedengeran. Put. Agak jauh ya? Oh, Udah, mendingan nggak? Soalnya laptopnya juga lagi ini, jadi harus pakai headset. Nah, lumayan. Sekarang udah agak Pelangi lumayan. lagi jadi. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba sharing mengenai pengalaman saya waktu fellow di bagian infeksi imunologi di RSCM. Nah, saya sendiri perkenalan diri dulu ya. Saya Cut Putri Samira, biasa dipanggil Putri atau Cut. Jadi dokter itu lulusan dari FKUSU Universitas Sumatera Utara, lulusnya Agustus 2009. Kemudian nggak berapa lama, bosen jadi dokter umum, akhirnya lanjut spesialis di FKUI, alhamdulillah keterima di Universitas Indonesia, dan lulus Mei 2015. Dan dari lulus itu, saya menjadi dosen atau dosen spesialis mata di FKUI Syah di Aceh, dan kerja sebagai dokter spesialis mata di Rumah Sakit Zainal Abidin di Banda Aceh. Nah, kebetulan rumah sakit saya ini dan Fakultas Kedokteran Usia ini sedang berusaha untuk membuka program studi PPDS mata, ilmu kesehatan mata. Nah, dengan saya bergabung di sana, saya juga dituntut untuk mengambil divisi. Jadi, awalnya itu saya belum tahu mengarah ke divisi mana, walaupun saya membuka semua kesempatan. Pada dasarnya saya senang-senang aja diminta untuk sekolah lagi. Jadi awal kenapa saya akhirnya bergabung di Inowis atau menjadi fellow IIM itu jujur karena kecelakaan, by accident. Jadi diminta oleh kepala bagian untuk bergabung dengan teman-teman di divisi IIM ya. Kemudian lama-lama setelah saya mempelajari divisi IM, ternyata itu menarik. Jadi saya itu orangnya senang mengamati. Dua hal yang sangat saya gemari pada saat saya residensi sampai saya bekerja adalah senang bekerja dengan slit lamp dan funduskopi. Jadi saya senang tuh mengotak-atik slit lamp, gimana caranya supaya dapat sudut-sudut tertentu, lampu pandang tertentu, ukuran-ukurannya. Funduskopi juga indirect, direct, dengan lensa atau dengan yang indirect juga, itu saya senang sekali. Dan saya juga ternyata senang dengan penyelidikan. Jadi bukan hanya melihat dari klinisnya pasien, tapi saya juga senang ngobrol sama pasien. Jadi nanya anamnesis, bahkan sampai informasi yang nggak perlu, kayak ternyata bekerja di sini sudah berapa lama, dan akhirnya itu ternyata informasi yang sangat berguna ya. Dan imaging juga ternyata seru juga, mempelajari bagaimana CT scan, MRI, dan berbagai imaging-imaging lain. Dan seperti layaknya semua dokter mata, saya juga suka pegang pisau, terutama operasi yang menggunakan mikroskop ataupun tidak. Nah, IM ini ternyata mempunyai semua kombinasi di atas. Jadi pegang pisaunya ada, penyelidikan dalam hal-hal penyakit itu juga ada, dan harus mengamati atau mengobservasi dengan teliti ya, untuk mengamati kelainan-kelainannya. Nah, jadi kenapa IM? Jadi ini kasusnya banyak dan beragam, dan memang kita tinggal di negara tropis yang memang surganya infeksi ya. Jadi kasus infeksi banyak banget. Di Aceh sendiri itu banyak banget, apalagi seluruh Indonesia. Nah, pada dasarnya kita itu tidak butuh mesin atau alat-alat yang canggih, cukup dengan modal slit lamp dan funduskopi saja, itu sebagian besar penyakit bisa kita tegakkan secara klinis. Walaupun tetap butuh pendukung seperti pemeriksaan lab untuk kultur dan lain-lainnya. Kemudian untuk di imunologinya sendiri, itu ada tantangan sendiri dalam menegakkan diagnostik. Karena penyakitnya itu bisa mirip-mirip. Jadi seperti misalnya TB yang mirip dengan yang lain, atau sifilis yang memang masker ya, the great masker gitu. Jadi itu tantangan juga, ini yang benernya yang mana gitu. Kemudian setelah kita tahu penyakit-penyakitnya, terutama penyakitnya autoimun, bagaimana kita mengontrol penyakitnya, itu juga tantangan. Jadi kita udah tahu diagnosisnya, kita udah tahu penyakitnya, tapi bagaimana caranya supaya pasiennya itu tetap baik, tetap sehat, nah itu juga tantangan. Nah, yang
yang paling penting juga kita punya pendekatan multidisiplin. Jadi selain di bidang oftalmologi, kita juga harus kerjasama dengan teman-teman di reumato atau teman-teman di bagian imunologi, bahkan dengan teman-teman radiologi, penyakit dalam. Nah, itu juga penting supaya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien. Nah, mulai dengan pengalaman saya fellowship ya. Jadi karena memang saya dibiayai oleh rumah sakit, waiting list-nya sih nggak lama ya pada saat itu ya, hanya 3 bulan. Jadi saya fellowship awal mengajukan permohonan itu kalau nggak salah bulan Januari, dengan syaratnya cukup mudah ya sebenarnya kalau untuk fellowship di RSCM. Ada surat dari direktur rumah sakit yang menyatakan bahwa kita memang dikirim untuk mengikuti fellowship, kemudian menghubungi adminnya. Dari situ kita udah mulai surat-suratan berhubungan untuk masalah administrasi, mengirim surat-surat yang diperlukan. Jangka waktunya cuma 3 bulan, kemudian saya langsung diterima. Dan kenapa saya memilih Jakarta atau RSCM ya, ini istilahnya rumah kedua saya nih, karena memang saya juga spesialisnya di sana kan. Jadi dan Aceh ini mirip-mirip kondisinya sama di Jakarta ya, masih dalam satu negara. Kemudian RSCM ini sangat infeksius menurut saya. Semua penyakit saya ketemu, dari sifilis yang cukup jarang sampai penyakit-penyakit imunologi seperti Lyme disease itu sempat ketemu waktu saya fellowship. Jadi lumayan banyak dapat pengalaman. Dan RSCM ini adalah rumah sakit ya, rumah sakit umum yang memang di situ semuanya ada bagian neurologi, penyakit dalam. Jadi pendekatan multidisiplinnya itu dapat juga di sana. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan, mengkonsulkan pasien untuk masalah-masalah imunologi itu dapat juga. Nah, apa aja kegiatannya? Nah, seperti biasa, pagi-pagi dimulai dengan acara ilmiah, baik berupa bedah jurnal atau tinjauan kasus. Setiap Jumat itu ada laporan jaga. Dan kita juga buat penelitian sebagai fellow di sana. Alhamdulillah waktu itu setelah saya melakukan penelitian saya bisa dipresentasikan di acara ilmiah tahunan di PIT yang di Makassar. Nah, setiap hari kita memang kerja poliklinik 3 bulan pertama, kemudian 3 bulan berikutnya kita sudah masuk ke ruang operasi. Walaupun kadang-kadang di bulan-bulan pertama kita sudah mulai masuk ke ruang operasi untuk observasi. Dan cukup banyak kasus yang saya pelajari selama di RSCM. Mungkin beda ya pengalaman dari kita waktu PPDS dan waktu fellow. Jadi waktu PPDS kita memang bebannya bukan hanya beban di bidang infeksi imunologi. Jadi kita punya beban banyak ilmiah ya waktu kita PPDS. Jadi kita rasanya kurang bisa begitu fokus dalam mempelajari IIM ini. Sementara waktu kita sudah fellow ini kita bisa fokus. Jadi kadang-kadang kita berpikir, ya sudahlah, IIM kan memang dulu waktu PPDS juga memang sudah dapat ya, apalagi sih yang kita dapatkan dengan fellow, ternyata jauh berbeda pengalamannya. Jadi saya merasa ya, waktu saya PPDS itu, memang ilmu IIM itu cukup melekat kuat, tapi feel dalam mengobati pasien itu belum dapat. Jadi begitu dapat pasien infeksi atau pasien imunologi, sebelum saya fellow itu, agak kebingungan, jadi masih ini harusnya pemeriksaan apa dulu ya, ini obatnya apa dulu ya, ini apa dulu, jadi masih belum begitu pede. Nah, dengan kita sudah fellowship itu, apalagi menemui pasien yang cukup banyak dan terpapar sama betul-betul pasien infeksi imunologi, itu kita dapat experience-nya itu, dapat pengalamannya itu benar-benar bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Apalagi di ruang operasinya ya. Kita betul-betul hands-on, memang betul-betul mandiri, diajari dari basic, dari cara menjahit kornea itu yang baik dan benar bagaimana, sampai bisa mandiri melakukan keratoplasti dari awal sampai akhir, itu dapat semua. Jadi ini pengalaman yang sangat menyenangkan waktu saya mengambil fellow di RSCM. Nah, ini salah satu foto-fotonya. Di sini sebagai pemberitahuan, ini PF ya, jadi ini selesai poli jam, berarti jam 8.45, itu masih ada pasien. Jadi ini bukan jam pagi hari, ini jam selesai poli jam 8.45, itu pada saat saya fellowship, alhamdulillah, polikliniknya satu hari bisa 90-an pasien.
Mbak Cut, boleh agak dipercepat sedikit? Oke, jadi memang luar biasa paparan pasiennya, ruang operasinya juga. Saya pernah dalam satu hari itu mengerjakan 8 kasus periosteal graft ditambah 3 kasus keratoplasti, jadi sampai lelah. Alhamdulillah. Nah, ini guru-guru saya. Di sini ada Mbak Jiin juga sempat pulang pada saat itu. Ada Prof. Ratna, ada Dr. Lukman, ada Dr. Susi juga. Dr. Ladi sudah tadi maksudnya. Alhamdulillah nggak sempat bergabung. Nah, jadi post fellowship yang bisa dapatkan intuisi saya sangat terasa. Jadi mungkin teman-teman berpikir kalau yang sudah di daerah buat apa sih, alatnya juga nggak ada yang canggih-canggih di sini. Kalaupun memang dapat pasien yang aneh-aneh, tinggal rujuk ke Jakarta. Ternyata tidak segampang itu. Saya tinggal di daerah yang cukup jauh dari Jakarta, jadi harus mikir berkali-kali, ini kalau dirujuk pasiennya mampu nggak? Bukan hanya dari biaya hidup, dari transportasi juga. Jadi dengan kita bisa, intuisi kita terasa, kadang-kadang kita bisa menemukan diagnosis dan tindakan yang tepat, jadi yang terbaik bagi pasiennya. Kemudian mampu bekerja maksimal dengan sarana yang terbatas. Jadi dengan intuisi kita sudah terasa, kita sudah pengalaman, jadi walaupun dengan modal Switlab sama Fundus saja, insya Allah kita bisa memberikan pelayanan terbaik. Nah, kita juga pada saat fellowship itu juga ikut-ikut acara ilmiah, jadi kita tahu terapi-terapi terbaru, bagaimana kondisi penelitian-penelitian terbaru, jadi update juga ya dari segi keilmuan. Nah, kemudian juga cara mengkonsulkan pasien ke bagian-bagian lain itu dapat juga. Nah, ini kata-kata powerful yang sampai sekarang masih saya pegang. Jadi kesempatan itu sangat berharga. Jadi jangan lupa untuk selalu melemparkan kail dimanapun kita berada. Jadi kita membuka semua kesempatan. Jadi dimanapun kail itu kita lempar, di kolam manapun yang kita anggap cuma parit depan rumah, pasti ada ikannya, pasti ada yang bisa kita ambil. Jadi kemudian teman-teman yang merasa, saya sudah bertahun-tahun, sudah lebih dari 5 tahun, 10 tahun, masa mau fellow lagi, ngulang dari awal lagi, nah, it's never too late. Jadi tidak ada kata terlambat, selalu ada yang bisa kita dapatkan. Dan bagi teman-teman yang juga merasa kurang pede, aduh, saya dari Indonesia, mungkin kalau saya ke luar negeri, saya jauh ketinggalan sama sejawat-sejawat di luar negeri. No, believe in yourself. Jadi percaya diri dan kita tidak akan bisa dihentikan. Kebetulan ini hari Idul Adha, jadi sedikit dari saya, ini tulisan yang saya dapat, saya lupa dari mana. Jadi intinya adalah setiap kita adalah Ibrahim. Ibrahim itu memiliki Ismail. Ismail kita sendiri mungkin bisa harta kita, jabatan kita, pengetahuan kita, atau ego kita. Semua yang kita sayangi. Jadi sebenarnya inti dari Idul Adha adalah kita harus membunuh rasa kepemilikan kita terhadap Ismail kita itu, karena hakikatnya semua adalah milik Allah. Ya, sekian sharing dari saya. Mudah-mudahan ada yang bisa didapat ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Putri, menarik sekali. Nah, dari Mbak Ji gimana nih? Udah bisa jalan lagi belum? Udah bisa ya? Kalau gitu kita langsung lanjut aja. Nanti setelah Mbak Ji baru kita buka tanya jawab ya. Silahkan. Ya, tapi saya ingatkan juga buat teman-teman sekalian, kalau ada yang ingin bertanya kan bisa tulis di kolom chat juga, atau nanti bisa langsung ditanyakan pada saat selesai Ji bicara ya. Silakan Ji. Oke, lanjut ya. Aduh, maafkan tadi terputus. Oke, jadi saya mulai dari fellowship saya 1 tahun di infeksi imunologi. Mungkin persis seperti yang Putri jabarkan secara detail. Kebetulan saya masuk fellow ini 1 tahun setelah saya selesai residensi, di mana ya kita full ya Putri ya, selama kita ada di RSCM tuh 5 hari kerja. Jadi karena pada saat itu saya udah mulai praktek, hanya dapat income hanya di hari Sabtu. Nah itu termasuk salah satu bukan negatifnya ya, mungkin yang harus kita korbankan lah pada saat kita menjalani fellowship. Tapi yang kita dapat tuh setelah itu jauh lebih banyak. Kita improve banget dari pengetahuan, kemudian dari skill, khususnya untuk kasus-kasus advance di RSCM. Menurut saya sih kita udah temukan banyak banget lah kasus yang memang spesifik untuk daerah tropis. Terus kemudian dapat kesempatan untuk research selama fellow di 1 tahun ini. Kemudian, alhamdulillah pada 2016, saya dapat kesempatan untuk apply untuk ACS Santen Observership Program. Di sini, kenapa saya pilih Kyoto gitu, karena yang saya lihat ternyata ada nama Prof. Shigeru Kinoshita, yang memang di cornea dan ocular surface field itu benar-benar nama besar lah di bidang itu.
Dan pengalaman saya selama 1 tahun saya fellow di IIM di RSCM, kasus-kasus ocular SJS tuh kebanyakan yang kronis kita udah hanya artificial tears doang lah gitu. Kayaknya yang saya tuh pengennya kita bisa lah lebih dari itu, kita bisa memberikan support yang lebih banyak buat pasien kita. Akhirnya saya coba Asia Santen Observership Program ini. Ternyata tidak semudah itu. Saya coba, pertama saya email dulu Profesor Kisti Garukinosita ini, ternyata nggak ada reply sama sekali. Kita butuh acceptance letters untuk menjalani sebuah observership atau fellowship. Setelah itu akhirnya saya diskusikan dengan Dr. Johan. Alhamdulillah Dr. Johan mengenal beliau melalui Cornea Society. Dan dari jalur itulah alhamdulillah rekomendasi dari Dr. Johan terbukalah jalan itu gitu. Jadi ternyata benar-benar rekomendasi itu dan koneksi itu sangat penting karena setelah saya lama ngalamin di sini memang para ahli-ahli itu nggak semudah itu membuka email. Jadi walaupun ada email baru yang menurut mereka nggak kenal, mereka nggak akan buka sama sekali email itu. Jadi setelah lama di sini baru tahu, oh ternyata memang modelnya seperti itu. Jadi memang butuh rekomendasi. Terus setelah proses rekomendasi sudah selesai, sampai akhirnya bisa dibilang nggak ada waktu tunggu karena kita langsung ditanyakan mau datang bulan apa, terus 4 minggu silakan diatur jadwalnya. Nah ternyata saat persiapan sudah lengkap semua, ternyata grant-nya itu dibayar pertengahan setelah kita tiba di sana, jadinya harus benar-benar prepare semua dananya sebelum kita mulai fellowship ini atau observership. Karena ini di luar negeri, dan ternyata saya lagi hamil 5 bulan, jadi ini benar-benar ya perjuangan lah menurut saya. Saya nggak mau kalau saya tunda ini nanti takutnya grantnya hilang gitu kan. Akhirnya dengan hamil 5 bulan ini udah berangkat, suami cuma nemenin ngedrop, abis itu ditinggal 4 minggu sendirian. Ya alhamdulillah semua lancar, nggak ada masalah dalam kehamilan pun. Sampai sensinya pun nggak tahu kalau saya hamil. Mungkin pikir gendut kayaknya. Terus jadi ya alhamdulillahnya ya semua lancar gitu. Apa sih yang didapat waktu dalam 4 minggu ini? Aktivitasnya yaitu hari Senin saya ikut polikornea, Rabu saya ikut poliuveitis, Kamis kornea, dan Jumat itu dry eye clinic sendiri. Terus kita ikut OKA, mereka ada 2 rumah sakit center yang besar untuk mahasiswa kedokterannya, dan ada rumah sakit afiliasi yang swasta. Itu hari Jumat yang swastanya, tapi yang kalau rumah sakit nasionalnya di hari Selasa. Jadi ini rumah sakit prefecture, jadi rumah sakit khusus provinsi lah kalau kita samakan dengan di Indonesia seperti itu. Terus ada ronde setiap hari Jumat, setiap hari Rabu, di mana kita lihat semua pasien, baik pasien kornea, glaukoma, dan pasien retina, yang dilihat oleh satu kepala departemen. Terus diskusi setiap Senin pagi ada kornea diskusi, Jumat pagi ada dry eye diskusi. Ini polikliniknya kecil, hanya sekitar 12 ruangan, tetapi efektif. Satu hari kalau polikornea itu bisa 7 kornea spesialis yang praktek. Jadi harinya disatukan di satu hari biasanya. Jadi kornea hanya hari Senin, terus retina hanya hari Rabu, dan beberapa glaukoma hari Selasa seperti itu. Jadi digabung-gabungkan. Kamar OK-nya nggak beda jauh ternyata sama OK kita. Menurut saya sih mikroskop sama lah, cuman dia built-in di atas gitu kan. Mesin sama, pakai Infinity. Baru kali ini mereka baru 2 bulan inilah baru beli Centurion di sini. Tapi medical chart-nya memang mereka online semuanya, dan semuanya paperless. Apa yang saya dapat waktu itu masih baru mulai nih precorneal tear film breakup pattern. Kemudian saya tahulah conjunctival kalasis itu seperti apa, karena selama ini kayaknya kita nggak pernah dapat nih kalasis ini, atau nggak pernah dianggap sebagai suatu penyakit selama saya fellow di Indonesia ataupun selama saya residen. Kemudian ada obat-obat baru. Kemudian di tempat saya, center yang ini memang terkenal untuk surgery untuk Stevens-Johnson syndrome, COMET, jadi oral mucosa epithelial transplantasi.
Dan di sini MMC tidak hanya untuk operasi glaukoma, tapi operasi pterygium. Ini yang saya dapatkan selama waktu saya fellow di sana. Walaupun perut gendut gini ya, tapi nggak tahu ternyata hamil. Ya, ya ini Prof. Kitonsita, ini Prof. Sutozono yang memang kepala departemennya. Nah, kemudian ternyata dari 4 minggu itu menjadi hal yang impresi yang bagus untuk kepala departemen Prof. Sutozono. Beliau menawarkan saya mau nggak datang lagi dengan dapat grant dari Rohto Tano Memorial Grant, dapatnya 500.000 yen dari Japan Ophthalmology Society. Beliau merasa karena saya datang di summer itu sebagian besar staff itu ada summer vacation. Jadi menurut beliau saya nggak bisa dapat paparan banyak karena staffnya banyak yang libur. Akhirnya beliau nawarin mau nggak balik lagi dengan grant. Saya coba apply dan juga saya apply kebetulan bareng saya apply Takeda Science Foundation yang dari institusi pendidikan di Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang ada di institusi pendidikan di Indonesia bisa mencoba apply untuk Takeda Science Foundation di mana dapat grant-nya sangat besar menurut saya 250.000 yen per bulan untuk 3 bulan. Ini yang membuat saya bisa bawa anak-anak karena grant-nya besar di sini. Kebetulan memang suami saya sudah sekolah duluan di Kyoto. Jadi dari pas setelah saya melahirkan pulang ke Indonesia terus saya balik lagi akhirnya jadi bisa bawa anak-anak ke Kyoto. Dalam 6 bulan ini apa sih yang saya dapat? Lebih detail mengenai penelitian ongoing yang sedang jalan yaitu COMET dan endothelial cell injection. Saya melihat langsung bagaimana sebuah proses penelitian itu atau clinical trial yang fase-fase yang memang menggunakan pasien sudah dimulai. Terus ikut Kyoto Corneal Club dan juga ada study deskriptif. Dan di penghujung sebelum saya pulang, Prof menanyakan apakah kamu mau lanjut untuk PhD. Nah, alhamdulillah saya tuh pengen banget, mimpi saya tuh adalah saya mau sekolah di luar negeri. Berangkat fellowship aja observasi 4 minggu aja udah happy banget. Terus alhamdulillah bisa lanjut 6 bulan. Terus ditawarin mau nggak PhD? Karena menurut saya gini, saya udah nggak mikir lagi, saya nggak punya beasiswa, saya nggak punya, mungkin uangnya nggak cukup lah untuk apply sekolah di luar. Tapi ada kesempatan yang menurut saya kalau kita lewat belum tentu kesempatan kayak gini datang lagi kemudian. Jadi ya udahlah, Bismillah. Akhirnya saya bilang oke, Prof, saya mau untuk lanjut PhD di sini. Dan kebetulan memang suami saya sedang sekolah, jadinya kita semua berangkatlah membawa anak-anak di sini. Jadi ya dengan anak yang masih 6 bulan dan yang ini masih 2 tahun waktu itu, akhirnya kami berangkat. Kebetulan suami juga sudah di sini. Nah, alhamdulillah di 2018 ya sebuah mimpi yang jadi kenyataan. Sebelum saya mulai dari PhD itu memang ada entrance exam. Jadi persiapannya seperti ujian board. Alhamdulillah dalam bahasa Inggris, saya udah ngebayang kalau masih bahasa Jepang, saya blank, nggak punya basic apa-apa untuk bahasa Jepang. Ada kenalan sama-sama dokter mata orang Jepang yang memang baru sama-sama mau masuk ujian PhD. Baik banget, saya difotokopiin tuh semua ujian-ujian tahun-tahun lalu, jadinya belajar dari ujian itu. Terus memang ya itu kendalanya, saya nggak punya beasiswa. Saya coba apply, saya pingin apply LPDP dan atau beasiswa lainnya atau Dikti. Waktu itu saya belum PNS. LPDP tidak bisa karena Kyoto Prefecture ini tidak ada di listnya LPDP. Tapi saya coba, udah kita coba deh, Bismillah, saya bilang sama suami. Tapi ya alhamdulillah ternyata kepala departemen Prof yang memang mengajak saya tuh nggak berhenti di situ. Beliau bilang, kita cari grant. Alhamdulillah di tahun pertama saya dapat beasiswa. Menggunakan grant dari JASO atau Japan Association for Student Abroad 1 tahun. Terus alhamdulillah saya nggak harus bayar SPP. Jadi benar-benar untuk PhD, dan kemarin selama observer pun tidak ada satupun dana yang keluar untuk ke pihak universitas. Jadi benar-benar murni hanya untuk biaya hidup yang kita keluarkan. Boleh dipercepat sedikit? Ya, oke, makasih. Ya itu, jadi terus ternyata akhirnya dalam masa PhD ini, akhirnya saya bisa dapat training license dari ophthalmologist, jadi saya bisa ngerjain operasi,
saya bisa memeriksa operasi pasien asing dan juga asisten operasi. Dan ya menurut saya dalam kesempatan ini saya bisa membangun sebuah networking yang selanjutnya junior-junior saya bisa ikut observer di sini. Yang terkendala karena corona akhirnya terhambat di sini. Ya memang kan di sini akhirnya ya seperti yang mungkin studi di luar negeri, tidak ada orang tua, tidak ada yang bisa dititipin, ya akhirnya jadi ibu, jadi researcher, jadi guru untuk residen-residen di sana, jadi mahasiswa juga, jadi istri juga, benar-benar kesempatan yang mesti butuh, menurut saya butuh teamwork bersama suami menurut saya di sini. Ya ini fasilitasnya dan berbagai pembicara asing pun akhirnya saya kenal dengan beliau-beliau dari berbagai tamu yang datang ke tempat saya. Terakhir kita perlu mimpi tinggi, tapi jangan lupa selalu diselipkan dalam doa kita. Kemudian putuskan apa yang kita mau selama hidup kita, tapi untuk beasiswa usia sangat pengaruh loh. Jadi usia di bawah 35 bagi kalian teman-teman yang masih di bawah usia 35, manfaatin kesempatan untuk bisa studi ke luar negeri dengan beasiswa. Menurut saya itu mesti dimanfaatin. Kemudian kita harus jujur sama diri kita, apa yang kita mau sih buat hidup kita. Terus jangan lupa dana itu harus disiapin memang. Jadi selama kita praktek harus ada dana yang harus di-saving buat persiapan sekolah. Kemudian support keluarga penting dan bangun koneksi selama kita beraktivitas dalam hidup kita. Saya rasa sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget nih Mbak Ji ya. memang. Iya, hebat. Panutan memang nih dari dulu. Hebat-hebat semuanya. Iya, tapi garis besarnya sama ya. Jadi memang yang namanya kesempatan itu ya ketika ada diambil gitu. Iya, benar. Jangan sampai lewat. Ya, luar biasa banget. Nah, sekarang kita buka floor untuk teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Silahkan, boleh raise hand, boleh lewat chat. Apakah ada pertanyaan? Dokter Lia, mau nanya Dokter Lia? Kalau nggak ada pertanyaan, aku yang mau pertanyaan nih, Dokter Zeras. Silakan. Buat Dokter Ji. Tadi kan udah cerita nih dapat grantnya dari mana aja. Tapi waktu yang ACS pertama tuh kan ngubungin langsung, habis itu jadi dapat grant. Nah itu dapat grantnya dari mana tuh? Ngubungin langsung. Jadi kan cek di websitenya SCS tuh. Dia minta dia ada list tempat yang bisa dijadikan tempat pembelajaran dari SCS. Syaratnya adalah sudah fellowship kornea 1 tahun. Waktu itu syaratnya seperti itu. Jadi karena infeksi imunologi termasuk dua-duanya, ya udah saya beranikan untuk apply untuk itu. Setelah sudah dapat acceptance letters, itu pun saya akhirnya harus telepon juga ke Jepangnya. Jadi memang ada contact person-nya. Saya telepon bahwa saya rencana, saya udah kirim email kok nggak dibalas-balas. Akhirnya kontak personnya baru notice, oh iya ya ada email masuk ya, nanti saya cari ya akhirnya dari itu dananya memang dari ACS Santen ini dapatnya. Oke. Jadi memang sebenarnya mereka ngebuka ya selama kita ya, mereka ngebuka kok sampai sekarang masih ada. Ya Dr. Elva kan juga berangkat dari sana, dari ACS. Tandanya semua yang pernah punya pengalaman fellow 1 tahun bisa melamar ke ACS ini ya? Iya, syaratnya fellow kornea sih 1 tahun, karena kan memang dia Asia Corneal Society ya. Oke, ini saya dapat kabar Dr. Bayu, Ketua Ya Operdame sudah gabung juga. Halo Dr. Bayu. Gimana ya tapi? Oke. Kalau gitu ada yang mau bertanya lagi sama Dr. Yuli atau Dr. Cut Putri dari participants? Mungkin saya bertanya ke Dr. Cut. Kalau Dr. Cut sendiri, Cut Putri untuk selama fellow di Jakarta, itu memang pure fellow saja atau juga ada dana tambahan yang dicari sambil praktek di Jakarta atau bagaimana? Ya, memang benar sih kata Mbak Ji, kita memang harus siap-siap dana ya, karena ternyata dana fellow saya itu juga turunnya di tengah jalan, jadi harus pakai uang saya sendiri dulu, baru nanti dibayar belakangan. Memang saya kan dibiayai oleh rumah sakit ya, hospital funded. Tapi memang kan saya sempat praktek juga, jadi memang sudah ada dana juga, alhamdulillah. Dan ditambah
pada saat itu juga suami juga masih residensi di Jakarta, jadi untuk keluarga tuh sangat mendukung. Cuman agak susahnya karena kita berdua jadi anak sekolah nih, saya agak kesulitan bawa 2 anak. Jadi saya cuma bawa 1 anak, 1 anaknya lagi ditinggal sama orang tua di Jakarta dan sama orang tua di Banda Aceh, dan alhamdulillah Jakarta pada saat itu masih setiap hari buka pesawat. Jadi saya seminggu atau bahkan 2 minggu sekali pulang balik ke Banda Aceh. Tapi memang harus fellow ya. Jadi harus siap-siap dana sih benar, karena memang kita tuh nggak bisa kerja sama sekali selama saya fellowship, dan memang tidak full ditanggung oleh rumah sakit untuk biaya sehari-hari, tapi untuk biaya fellow-nya sendiri itu alhamdulillah ditanggung oleh rumah sakit gitu. Nah, ada pertanyaan nih, Dok. Selamat malam dari Dr. Retno Diatriana. Mau menanyakan, jika saya berminat fellowship di RSCM, alur pendaftarannya bagaimana? Terima kasih. Dan persyaratannya, ada persyaratan logbook nggak dari Putri Tiara? Oke, alhamdulillah tidak ada. Jadi kalau nggak salah yang ada logbook itu bagi yang mau fellowship beda refraksi ya di RSCM. Saya pada saat apply untuk fellow di RSCM bagian IIM itu hanya diminta surat dari direktur rumah sakit. Jadi memang kita harus bekerja di suatu institusi, tidak bisa pribadi gitu langsung apply fellow, nggak bisa, harus ada di institusi apapun boleh, mau swasta, mau institusi pendidikan atau rumah sakit. Nah, nanti kemudian ya kita kirim-kiriman surat sama admin di RSCM sama Siti kalau nggak salah hari itu. Kemudian begitu semua persyaratannya sudah ada, nanti akan dihubungi waiting list-nya berapa lama. Pada saat itu sih masih sepi ya, jadi dan kebetulan bisa sebenarnya masuk lebih cepat, cuman saya nggak mau karena ada libur lebaran atau puasa gitu, jadi saya minta dimundurkan, jadi waiting list-nya cuma 3 bulan. Tapi persyaratannya tuh super duper gampang. Kalau untuk di RSCM, nggak susah. Cuman persyaratan administrasi aja. Nggak ada yang harus dikumpulin kayak Baji itu minimal fellow begini, minimal fellow sana, enggak. Jadi super duper gampang, baru lulus langsung fellow juga bisa. Jadi sangat membantu banget buat SPM baru lulus yang masih terbakar semangat untuk sekolah lagi. Jadi ini sangat menyenangkan fellowship di RSCM. Oke, nanti buat teman-teman yang berminat fellowship di RSCM boleh colek-colek Mbak Cut atau colek-colek aku kalau mau minta CP-nya ya, silahkan. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Elva Ali Idrus untuk Mbak Ji. Mbak Ji harus JLPTN berapa untuk ambil PhD ya, pengen juga. Oke. Mbak Elva apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Jujur nggak ada JLPT karena saya sama sekali nggak ada basic sekolah bahasa Jepang. Waktu itu sempat kursus tapi hanya 3 bulan, nggak cukup lah untuk JLPT. Tapi alhamdulillah di kampus saya ini menerima mahasiswa asing di mana tidak ada persyaratan harus punya kemampuan bahasa Jepang minimal berapa. Nah, jadi memang sekarang menurut saya sih hampir sebagian besar universitas besar di Jepang punya jalur internasional untuk PhD. Nah, untuk jalur internasional ini, jadi kita nggak ada kewajiban persyaratan kemampuan bahasa Jepangnya minimal berapa, N1, atau N2, atau N berapapun. Cuman memang kendalanya adalah hampir 80% lecture yang saya terima dalam bahasa Jepang. Nah, Google Translate jadi sangat penolong hidup saya selama saya ada di sini sampai sekarang. Sekarang komunikasi bahasa Jepangnya bisa, tapi ya minimal banget. Tapi kalau untuk bahasa medicalnya memang masih jauh dari dibilang sempurna, masih jauh sekali. Jadi kalau handphone saya mati, udah mati gaya, saya benar-benar saya nggak bisa ikut kelas kalau baterainya habis. Karena seringnya kelas itu ada kuisnya terakhir, terus ngalah kalau memang nggak punya Google Translate. Ya alhamdulillah sih saya selalu jawab dengan bahasa Inggris dan nilai keluar aja. Dan ya kebetulan pas saya masuk ada bareng teman PhD dari Thailand, jadi kita selalu satu kelas bareng berdua. Tahun ini baru masuk 2 orang dari Egypt. Jadi saya rasa mudah-mudahan kedepannya sih kelas bahasa Inggrisnya makin banyak di sini. Semoga bisa menjawab.
Oke. Nah, udah 7.44 nih. Sekarang buat teman-teman partisipan yang dari tadi udah dengerin sharingnya Mbak Ji dan Mbak Cut Putri, kita mau bikin polling kayak biasanya. Pollingnya boleh dimunculkan, Dr. Ika? Oke. How do you feel about EM Fellowship? Mau swipe left, swipe right, atau swipe up? Ayo, silahkan. Kita Kira-kira buka berapa selama... banyak nih yang jadi tertarik sama IEM? Oh, persaingan ketat nih kayaknya ya. Grafik naik turun terus. Pollingnya masih kita buka ya. Mbak Cut Putri, sekalian nih mungkin cerita ke teman-teman, kira-kira kalau fellowship di RSCM tuh dikasihnya ngapain aja sih? Gitu. Dikasih buat tindakan tuh apa aja ya? Mungkin kan teman-teman ada yang spesifik pengen dicari nih, kira-kira bisa dapet nggak? Alhamdulillah ya, pada Sambil saat kita nunggu polling ya. Jadi pada saat saya fellowship itu agak banyak karena memang pas lagi banyak-banyaknya pasien. Jadi memang dari basic sampai gimana cara kita memeriksa dengan treatment tuh, dari ngukur, ulkus, semua segala macam. Kemudian kita juga diharapkan bisa periksa gram sama KOH, dan ternyata itu sangat berguna, apalagi buat saya di RSU yang kita tuh masih belum punya kultur-kulturan yang hebat-hebat, itu belum ada. Jadi balik-balik saya bisa melakukan pemeriksaan gram, lihat KOH sendiri. Mungkin kalau waktu kuliah juga mungkin pernah, cuman ini kita benar-benar terpapar, oh gramnya seperti ini, yang gram positif, jamur-jamurnya seperti ini. Bahkan sempat juga melihat pasien-pasien yang pada saat itu kalau nggak salah ada jamur, kalau nggak salah yang cukup aneh seperti histoplasmosis. Jadi ada teman sesama bukan fellow ya, PPDS kalau nggak salah dari bagian parasit yang juga ngambil stase di bagian mata. Jadi kita sama-sama bisa belajar dari sejawat di parasit. Nah, kalau untuk polinya seperti itu. Alat-alatnya sih lumayan lengkap ya. Jadi dari ekstesiometer kita melihat, belajar bagaimana cara menilai sensitivitas kornea. Itu yang mungkin kita di RSUD saya itu pakai ujung kapas gulung-gulung. Tapi dengan menggunakan alat yang benar, cara sensitivitas itu bagaimana. Kemudian pemeriksaan Schirmer, Wernicke, diajarin cara ngelihat ya, Wernicke yang benar-benar Wernicke itu bagaimana. Jadi memang back to basic supaya kita bisa mengerti ini ke arah mana mau kita bawa diagnosisnya. Kalau untuk operasinya sendiri, kebetulan memang mentor-mentor di RSCM itu super duper baik dan sangat membantu banget. Jadi dari yang baik sih banget saya diajarin. Jadi cara jahit kornea yang mungkin waktu lulus kita pasti udah tahu lah cara jahit kornea. Tapi kita diajarin yang benar-benar cara jahit kornea yang baik dan benar itu bagaimana. Kemudian cukup banyak operasi ya. Jadi dari amnion, graft, periostel, graft. Memang keratoplastik hanya bisa yang tektonik ya pada saat itu karena keterbatasan alat juga di RSCM. Tapi kalau untuk refractive surgery-nya juga lumayan bisa belajar selain PECO ya. Kemudian ada juga secondary implant dengan fixasi sklera atau iris flow, itu bisa saya belajar juga selama saya fellow di Banyak ya, alhamdulillah. Jadi ini udah ada hasilnya, sepertinya cukup oke nih. Ada 27% yang memang kayaknya bakal tertarik masuk. Ada 48% yang masih mau menunggu informasi yang lain. Hanya 27% yang, oke, I'll pass. Tapi oke lah ini. Jadi pembicara kita sudah bisa menginspirasi teman-teman untuk ikut fellow IEM. Mungkin tadi ada satu pertanyaan tambahan, tadi ada yang japri saya untuk menanyakan ke Mbak Ji atau Dr. Ji, untuk bisa hands-on di Jepang tuh ada tes khusus? Oke. Jadi kalau di Jepang persyaratan hands-on itu memang ketat banget. Jadi yang saya alamin kalau 4 minggu ataupun 6 bulan ternyata nggak cukup. Harus minimal setahun. Jadi 1 tahun itu, jika kita ikut program yang 1 tahun, departemen akan membantu mengurus ke Ministry of Health-nya Jepang. Nah, saat itu kita mesti bayar untuk aplikasi 15.300 yen untuk aplikasinya, kemudian bayar insurance-nya per tahun 51.800 yen. Jadi itu untuk insurance, jadi tiap tahun di renewal dan bayar insurance tiap tahunnya. Tapi memang
tergantung supervisornya sih. Jadi selama ini saya nggak pernah dilepas sendiri. Jadi mungkin tipikalnya orang yang ya pengajar yang di sana belum bisa, residennya aja nggak dikasih jahit gitu kan. Jadi apalagi kita yang memang orang asing di situ, ya asisten aja udah alhamdulillah udah senang banget gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih bisa nambah lagi diperbolehkannya. Apakah saya juga pengen belajar DSEC memang di sini. Jadi udah bilang kalau saya mau belajar DSEC sebelum saya selesai PhD. Jadi ya alhamdulillah supervisornya sih oke-oke aja. Jadi nanti mudah-mudahan sih ke depannya bisa tetap nambah jenis tindakan yang bisa dipelajari di sini. Oke. Terima kasih, Ji. Keren. Sama-sama. Jadi mungkin kita berlanjut ke acara kedua. Terima kasih untuk pembicara pertama kita, Yuli Aziza dan Cut Putri. Terima kasih atas presentasinya. Dan untuk acara kedua kita adalah tentang Fellow Glaukoma yang akan dimulai oleh Dr. Rini. Silakan Dr. Rini. Oke, thank you. Saya share screen ya. Udah kelihatan belum? Dah. Oke. Selamat malam semua. Saya Rini. Saya menghabiskan waktu fellow glaukoma saya di Mahidol University Sirirat Hospital selama 1 tahun. Banyak orang nanya, lu ngapain sih sekolah ke Bangkok ya? Dari bahasanya sama tulisannya aja keriting semua nih. Ini waktu itu saya masuk JC. Dari JC ada ketentuan bahwa harus sekolah 1 tahun. Pada saat itu umur saya udah di 35 ya, kalau 5 tahun yang lalu. Jadi waktu saya masuk, saya udah fellow dulu sih, 3 bulan di JC, sehingga waktu saya berangkat nggak kosong-kosong banget sebenarnya. Seperti kita semua ketahui, masa residensi, mungkin kegiatan glaukoma hands-on-nya juga waktu residen agak kurang ya. Apalagi mungkin konsulen juga deg-degan, karena kasus glaukoma kan nggak gampang gitu ya, jadi mungkin risk-nya cukup besar. Karena saya udah fellow 3 bulan, lalu saya berangkat, waktu itu saya ikut acara National Glaucoma Meeting, ketemu sama Profesor Naris Kitnarong, yang sering bicara juga di acara-acara glaukoma di Indonesia. Lalu saya tanya, kira-kira saya bisa nggak ya berangkat ke sekolah ke sana? Karena saya dengar udah ada beberapa juga orang dari Indonesia yang berangkat ke tempat yang sama. Tapi saya tanya, bisa nggak sekolah 1 tahun? Karena saya nggak mau buang waktu lagi kalau lihat umur sih, gitu ya. Dia kasih saya rekomendasi. Jadi dia itu kayak PR-nya Sirirat. Jadi akses untuk masuknya cukup gampang sih sebetulnya, karena saya udah kenalan duluan waktu dia bicara di sini. Untuk budgetnya, itu biaya sekolah 1 tahun 350.000 baht. Tapi saya dapat fasilitas, saya dapat tempat tinggal yang dekat dengan kampus, di mana area kampus saya itu banyak turis sebetulnya, jadi biaya hidup tinggal di sana sebetulnya untuk tempat tinggal cukup tinggi ya. Jadi ya udah deh berangkat aja gitu ya. Untuk culture mirip-mirip lah sama Indonesia. Saya yakin teman-teman juga udah banyak yang ke Thailand, pasti seneng dengan makanannya, nggak terlalu susah untuk adaptasi. Kalau mau pulang juga nggak jauh. Alasan yang lainnya, last but not least, Sirirat Hospital ini waktu saya mau berangkat, saya browsing dulu, ternyata dia termasuk top 100 best university in Asia gitu. Jadi sebetulnya prof saya tanya sih, kamu mau coba untuk free nggak gitu, tapi takes time sih. Jadi saya pikir karena saya nggak mau nunggu lama-lama, udahlah saya berangkat aja gitu. Saya lihat tabungan saya cukup untuk berangkat, ya hidup diirit-irit lah, bisa lah ya. Ya udah saya berangkat. Nah ini kompleks rumah sakitnya. Kompleksnya tuh gede banget ya. Satu kompleks ini ada, ini kelihatan nggak ya? Ini saya nih panah. Ini gedung penelitiannya, hanya gedung penelitian. Ini hanya gedung penelitiannya, gedung research-nya mereka.
saya ada gedung-gedungnya tuh ada gedung Opolinya sendiri, nanti gedung laser semuanya sendiri di gedung laser. Jauh-jauh ya, jalannya lumayan, tapi saya tetap gendut juga sih. Ini muka saya sedih amat ya, mau ninggalin keluarga 1 tahun, mau berangkat sekolah. Saya yakin perempuan-perempuan atau mungkin yang udah berkeluarga mau ninggalin sekolah 1 tahun, nggak berpenghasilan, sedikit banyak, bukannya nggak mau sekolah sih ya, tapi sedikit banyak pasti itu akan berpengaruh sih impact-nya. Lalu ini kalau sore dibuat lari-lari nih, ya ini termasuk kompleks dari Sirirat. Oke, untuk culture di sana King Bhumibol sebelum dia meninggal nih dia kan dirawat di rumah sakit. Ini rumah sakit The King Hospital gitu. Dan mereka sangat menghormati, mereka punya raja. Jadi kalau sampai raja lewat ya kayak beginilah orang-orang. Setiap jam 7 pagi sama jam 5 sore ada lagu kebangsaan. Jadi waktu lagu kebangsaan itu nyala nih, bunyi, kita semua harus berhenti melakukan semua kegiatan. Gitu, kecuali OT ya. OT nggak mungkin berhenti kalau lagi di tengah operasi. Tapi kita harus berhenti. Jadi saya kalau pagi telat lagi lari-lari, pas lagu itu bunyi, aduh anjir, saya harus berhenti. Diem dulu sebentar, nungguin lagu kira-kira 1-2 menit, baru saya bisa lari lagi gitu ke poli. Oke, terus ini dormitorinya. Waktu saya datang, saya dikasih kamar. Ini sebetulnya saya sendirian, males juga sih sendirian. Setelah kenalan sama banyak teman-teman gitu, akhirnya saya ngajakin kita sekamar, bolehlah kali ya nih. Jadi saya nggak sendirian banget, sepi banget nih. Ini ada 4 tempat tidur, tapi biasanya hanya diisi 2 orang. Lalu kamar mandinya juga 2, nggak bakal rebutan. 1 WC, 1 tempat mandi. Ini cukup layak sih. Jadi waktu bayar 350.000 baht, ini namanya Petrai Dormitory. Jadi dia walking distance ke kampus gitu. Kalau males ojek pun ada. Ya. Nah, nanti ini di lantai 11-nya ada gymnya, orang bisa lari, bisa ini, fasilitasnya cukup mendukung, ada dapurnya juga. Jadi kalau mau masak-masak, bahkan di kamar juga kadang-kadang kita nakal, kita bisa masak juga sih. Nah, ini gedungnya dari luar Petrai, dormitory kita. Saya memilih untuk tinggal di dormitory dengan harapan bahwa saya akan lebih kenal banyak teman. Ada residen, ada fellow yang lain, semuanya pada tinggal di dorm. Kalau saya tinggal di luar, sebetulnya bisa aja sih, selain cost lebih mahal, mungkin interaksi terhadap sesama residen atau fellow itu jadi lebih sedikit, dan saya nggak mau. Karena masalah bahasa, sedikit banyak sih pasti mempengaruhi itu ya, susah. Tapi kalau di sini ini teman-teman saya, ini para residen, mereka setiap kali saya kesulitan, mereka akan bantu translate. Setiap hari saya dikasih clue ini bahasa ini kalau saya untuk percakapan sehari-hari sehingga saya bisa survive di sana. Mukanya juga nggak jauh-jauh beda ya, jadi kita nggak terlalu merasa asing. Nah, aktivitasnya pagi kita ada work visit, OPD, laser, atau OR. Nanti jadwalnya dibagi ini biasanya. Kalau hari OPD, kita akan OPD terus. Biasanya kalau mereka akan kumpulin pasien laser di hari mereka laser. Semua residen, semua fellow punya ruangannya sendiri waktu itu, kecuali saya, karena saya international fellow gitu. Ya mereka anggap saya nggak bisa bahasa Thailand, sehingga nggak bisa punya tempat untuk ruangan sendiri, untuk pegang pasien sendiri. Morning activities itu sekitar jam 8, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu saya tetap ke rumah sakit, harus follow up. Kadang-kadang residen minta tolong pas ada case jaga, mereka bisa telepon kita. Lalu kita harus melakukan research. Waktu itu saya bikin research di akhir saya fellow. Lalu ada glaukoma, khusus untuk glaukoma ada afternoon activity setiap hari Senin jam 3. Kita ada presentasi, ada case baik untuk fellow dan residen, kita harus presentasi. Ada UBM klinik, semua pasien untuk UBM itu dikumpulin jadi satu. Lalu ada glaukoma suspek klinik. Ini agak unik ya, mungkin banyak orang bingung apaan sih glaukoma suspek klinik. Jadi case-case yang membingungkan itu akan dibahas di satu hari. Jadi kita harus siapin tuh semua materi
case yang udah kita lihat di klinik, kita kumpulin, nanti kita ajukan, akan dibahas di klinik itu. Ini agak lebih enak sih, waktu itu 5 tahun yang lalu mereka udah pakai EMR, ya Electronic Medical Record. Lalu saya, karena setahun saya juga pasti melewati World Glaucoma Week, lalu ada final exam, ini ada ujian nih buat fellow-nya. Lalu terakhir ya research itu tadi. Ini ruangan polinya mereka, di mana ini ada yang bawah ini ruangan ruangan bersihnya, clean room-nya untuk suntik dan sebagainya, needling, ini ruang laser, ini ruang CDC, mesin foto dan sebagainya, ini ruang tunggunya mereka. Ini di ujung ada USG, tempat ada UBM, tempat kita lihat pasien untuk UBM klinik. Ini setiap pagi jam 8 udah masuk. Saya udah datang dari jam 7 untuk ikut follow up bersama fellow glaukoma dan fellow dan residen-residen. Nanti kebagian jadwal OR, kadang-kadang kita pulang juga bisa sampai malam sini masih belum kelar juga, mau operasi yang terakhir. Ini wardnya, bednya banyak banget ya. Bednya itu bisa 12 satu ruangan dan mereka punya beberapa lantai hanya untuk matanya gitu. Jadi emang capek banget sih, pasiennya banyak. Mungkin kalau kayak di sini ya RSCM juga banyak ya. Oke, terus ini ruang laser. Selama saya poli ketemu aja orang aneh-aneh ya. Ini contoh satu pasien, dia mungkin udah kebanyakan baca jurnal. Dia tanya, saya suka yoga nih, headstand, dia bisa 15 menit nih kayak begini. Dia pengen ukur kalau dia punya IOP. Karena kebetulan dia glaukoma, dia pengen tahu, dia datang lah, habis itu kita periksain dia punya TIO. Ini buat seneng-seneng, habis ujian dikasih hadiah kecil dari acan atau kita sebut profesor, setelah kita selesai ujian. Nah, di sana Teachers Day itu termasuk hari yang besar, gitu. Jadi pagi kita datang, mereka sangat menghormati guru-guru mereka, sampai ini harus dirayakan khusus. Ini World Glaucoma Week, kita ikut terlibat, ini ada acara lari waktu itu. Kita terlibat dari ikut ngurusinnya sampai ini periksa pasien segini, pasien berkumpul dikasih kayak penerangan dan sebagainya, lalu ada pemeriksaan slit lamp dan funduskopi untuk pasien-pasien screening glaukoma. Boleh agak dipercepat, Mbak Rini, terima kasih. Ini activity di luarnya, kita ada inter-hospital conference, interspecialty, ini kayak PIT-nya, RCO PIT ini, saya ikut baksos di sana, baksos katarak. Lalu ada glaukoma camp, di akhir kita masa fellow, ada 2 minggu kita harus ke rumah sakit lain. Jadi saya stase di tempatnya, kalau ada yang kenal Dr. Rin Rojana Pongpun, nah di sana saya stase 2 minggu. Ini semua fellow glaukoma itu di satu Thailand sebetulnya saling kenal, karena sebelum kita mulai, kita ada pertemuan fellow glaukoma. Jadi di semua rumah sakit kita ketemu, sampai semua dosen di rumah sakit yang lain pun kita kenal. Nah ini yang menurut saya cukup hebat, glaukoma, seminat glaukomanya Thailand itu. Ini first glaukoma camp, saya ikut pertama kali, saya paling senang acara ini karena semuanya in English, ya benar-benar sih. Terus nih acara seneng-senengnya juga ada, jadi nggak cuma belajar aja sih di sana. Lalu, nah ini perasaan saya nih. First month masih semangat ya, bisa lah pokoknya. Second month saya masih tetap berusaha bertahan, nggak tahu orang pada ngomong apa, oke, I will survive. Bulan ketiga saya pengen pulang, bener-bener. Nggak ngerti orang pada ngomong apa. Tapi waktu itu saya berusaha ya. Kebanyakan orang nggak kebagian surgery. Mereka hanya observe 1 tahun, itu sangat membosankan. Karena language adalah masalah utama, saya lost in translation lah. Tapi orang-orang, guru, teman-teman fellow, resident, semua bisa bahasa Inggris. Tapi kadang untuk komunikasi sehari-hari susah banget kan. Akhirnya saya belajar sendiri. Saya belajar tanya sama teman saya yang satu dorm, gimana sih caranya. Akhirnya tiap hari tuh saya tulisin hanya untuk supaya satu saya nggak nyasar di Bangkok, bisa nanya, naik angkot, naik ojek, dan sebagainya, bisa beli makan. Lalu saya belajar tulisannya,
sampai tulisan tanya itu supaya saya bisa buka mereka punya EMR. Lalu saya akhirnya karena Prof saya lihat kamu berkembang jauh banget, dia kasih saya satu ruangan di mana nggak ada fellow internasional lain yang bisa dapetin satu ruangan untuk periksa pasien sendiri. Lalu saya dibayar, saya mulai ikut private practice-nya mereka. Private practice-nya mereka lumayan ya, 2 juta satu hari tuh buat bayar makan 1 bulan. Nah ini EMR-nya tuh pakai bahasa keriting, tapi waktu itu sih saya tahu nih yang mana punya departemen mata, mana yang harus saya buka. Jadi ini surgical experience-nya, saya dapat phaco IOL, phaco GSL, goniosynovial lysis, trabekulektomi, trabekulotomi, shunt, combine, ECP, TCP, bahkan komplikasi ini juga saya harus tanganin sendiri komplikasi saya. Sebetulnya banyak, begitu mereka lihat kita ada usaha ya, mereka nggak segan untuk ngasih kita. Jadi nih fellow award ya, saya menang sebagai Miss Congeniality kata di acara tersebut. Ini waktu kita lulus. Jadi intinya sih kayaknya sih selalu impossible sampai itu udah selesai. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya sih silahkan aja. Thank you. Oke, terima kasih dokter, ini menarik banget nih. Jadi memang harus terus berusaha ya membuktikan diri supaya bisa dapat kesempatan yang lebih baik. Nah, berikutnya kita mau dengar dari Dr. Danti pengalamannya. Dr. Danti ini sempat di Lions Eyes Institute Perth dan di Cicendo. Silakan Dr. Danti, the time is yours. Sebentar, Dok. Ayah. Tuh ayah. Bentar ya. Oke. Maaf ya kalau nanti ada iklan anakku masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk ya share screen-nya? Sudah. Masuk. Suara juga udah ya? Oke, sudah. Ya, perkenalkan nama saya Danti. Sebelumnya minta maaf dulu kalau nanti slide-ku ekstrovert banget ya. Jadi aku seorang istri, ibu dari anak laki-laki umur 2 tahun. Jadi lulus dari Pajajaran itu tahun 2015. Sekarang bekerja di klinik mata KMU. Dan aku punya hobi yang sebenarnya ini agak guilty pleasure ya. Jadi suka dengan sok-sok tempat-tempat yang Instagramable, difoto terus dimasukin ke Instagram gitu. Oke. Jadi kenapa sih saya pengen ngambil glaukoma? Jadi sebenarnya dari pas masa PPDS ya, pas masa PPDS itu udah seneng dengan glaukoma. Terus kemudian begitu lulus, apalagi udah mengerjakan pasien sendiri, udah makin lama makin, waduh, kok gimana ya dapat pasien kayak gini dengan semua keterbatasan ya. Oke. Terus kemudian berminat untuk fellowship. Buka semua, klik fellowship, terlalu banyak pilihan gitu. Terkadang saya tuh bingung untuk memilih fellowship mana yang mau diinikan. Misalnya ICO, waktu itu sempat juga kepikiran ikut ICO. Ikut ICO dengan persyaratannya itu juga sudah sambil nyiapin. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah muncul, kapan saya harus berangkat? Saya harus punya tabungan dulu pastinya. Terus apakah anak saya bawa? Terus kemudian gimana nantinya di sananya apakah aman? Apalagi saya dengan membawa identitas gitu ya, pakai hijab ini. Ya, jadi yang pertama dilakukan adalah saya ikut semua semua yang berhubungan dengan glaukoma saya ikutin gitu, baik dari internasional, nasional ataupun internasional. Sebentar ini kok. Sebentar ya. Mohon maaf sebentar ya, ini ada error.
Oke. Ya, termasuk semua pembicara yang tampak menarik, saya ajak ngobrol, saya mintain sampai ngumpulin beribu-ribu kartu nama kali ya. Jadi ada yang saya email, nggak dibalas. Mungkin tadi jawabannya karena benar kata Dr. Yulia Aziza ya, mereka nggak akan balas kalau kita nggak istilahnya nggak kenal gitu. Sampai akhirnya saya diperkenalkan oleh ke Prof. Morgan. Jadi pertama kali saya lihat beliau itu waktu acara PIT Perdami di Malang tahun 2017. Saya tertarik dengan waktu itu beliau bicara ini ya tentang apa namanya, kok saya lupa. Jadi intinya waktu itu di situ saya mulai sudah jatuh cinta gitu loh dengan yang materi yang beliau sampaikan. Nah, di situ ada yang memperkenalkan saya ke beliau, Dr. Dini. Kemudian setelah itu saya email ke beliau dan jawabannya cukup menakjubkan gitu. Beliau mempersilahkan saya jika misalnya saya ingin datang kapanpun, silahkan menghubungi. Kemudian beliau memberikan email ke sekretarisnya. Jadi sebelum saya berangkat juga saya searching beliau ini apa aja ya, jurnal apa aja yang sudah diinginkan. Dan termasuk salah satunya beliau juga bikin mix itu ya, yang sen gelatin sebelum akhirnya dipatenkan jadi sen itu. Nah, kemudian saya email-emailan dengan sekretarisnya Helen ini, saya berangkat, Helen menanyakan, kamu berangkat tanggal berapa? Ya, saya dari segi satu dan lain hal menyiapkan diri, saya akhirnya berangkat September sampai November. Kenapa tidak dari tanggal 1 atau tanggal 3? Karena Prof. Morganya waktu itu saya ingat sedang pergi ke Italia, jadi baru ada beliau tanggal 10. Terus kemudian ada hal yang waktu persiapan, jadi sebetulnya kalau untuk observership ini tidak terlalu banyak hal yang disiapkan ya, akan tetapi untuk yang ini EMHS Pre-Placement Health Screening ini yang harus disiapkan. Dan waktu itu saya ingat sekali, kan ini measles MMR ini harus ini kan kita harus cek dulu IgG-nya. Saya waktu itu ke Prodia, IgG, cek IgG ternyata saya sama negatif, jadi otomatis saya harus imunisasi MMR. Saya telepon mulai dari Jakarta, kemudian Surabaya sampai ke Bali. Mereka tidak menyediakan MAMS, jadi hanya measles dan rubella. Dan saya kembali menanyakan ke Helen yang meneruskan ke bagian kesehatan, perlu nggak sih, boleh nggak gitu kan? Biasa orang Indonesia kan istilahnya kalau bisa ditawar kita tawar ya. MAMS-nya nggak usah gitu. Tetap ya jawabannya saklek harus. Akhirnya saya mencoba nyari di luar, yang paling terdekat adalah di Tan Tock Seng Hospital ya, jadi saya ke sana hanya untuk MMR, mengurangi budget. Ya itulah ininya. Setelah selesai dengan semua urusan kesehatan itu, Helen menanyakan ke saya, gimana kamu akomodasinya? Saya mencoba search akomodasi sendiri di tengah kota, karena Royal Perth Hospital dan Lions itu letaknya di tengah kota Perth. Saya coba searching yang ya harganya menurut saya kalau dikurskan Indonesia itu wow gitu, luar biasa. Akhirnya Helen menawarkan, kita punya flat yang dekat sama Royal Perth gitu. Ini flatnya ya tampak indah saat pagi hari, tapi kalau malam nih hanya ada satu lampu yang seperti lampu Petromak di pintu depan gitu, yang nggak usah dibayangkan ya. Terus kemudian jadi setelah itu si Helen meneruskan ke sekretaris yang lain ya, bagian Bridget, yaitu bagian untuk flat. Saya mengisi akomodasinya, harganya nanti saya terangkan lebih detail. Kemudian setelah itu sampai akhirnya keluarlah surat visa. Nah dari situ mulailah chapter fellowship saya yang pertama. Apa yang saya dapatkan selama 3 bulan itu, ya ini adalah jadwal saya di sana. Jadi saya tidak hanya di Lions Eye, jadi saya juga di Royal Perth Hospital. Hari Senin saya di Lions Eye, saya hari itu mengikuti hari Senin polikliniknya Prof. Morgan di Lions Eye. Jadi dari pagi sampai malam, kemudian Selasanya Prof. Morgan ini punya laser klinik. Jadi hari Selasa pagi hanya beberapa pasien gitu sampai tengah hari. Kemudian beliau akan research day. Jadi satu hari di Lions Eye itu punya satu lantai khusus untuk research. Jadi di hari itu saya juga mengikuti beliau, ketemu sama teman-teman yang lagi ngambil PhD di sana untuk bantu penelitian, walaupun saya hanya mungkin mencarikan jurnal atau yang lain. Atau 2 minggu sekali beliau operasi di Subiako Hospital, jadi salah satu rumah sakit swasta juga. Dan hari Rabunya saya di Royal Perth Hospital, ini rumah sakit pemerintahnya. Jadi poliglukoma hanya 2 kali seminggu di Royal Perth ini ya. Jadi hari Rabu dan Jumat. Saya mengikuti Dr. Antonio Jubilato ini. Di hari Kamis saya kembali ke Lions atau terkadang di
sebulan terakhir saya di Charles Gardner Hospital ini rumah sakit yang seberangan, jadi dekat sama Lions. Saya mengikuti Dr. Anthony Clark. Beliau ini glaukoma tapi juga pediatric ophthalmology gitu. Dan yang hari Jumatnya saya di Royal Perth atau operasi di jejaringnya, yaitu di Bentley Hospital. Dan 1 minggu tetap saya dengan hobi saya, yaitu cari-cari tempat yang Instagramable ya. Kemudian apa yang saya dapatkan lainnya? Ya, di sini pembelajarannya adalah dengan registrar teaching ya. Registrar teaching, registrar itu PPDS ya, teaching. Saya mengikuti tiap kelas-kelas yang PPDS itu. Ini kan jadi Prof. Morgan biasanya memberikan misalnya tentang lapang pandang, tentang pemeriksaan glaukoma. Terus kemudian di sana ada Glaukoma Symposium Series. Jadi yang diadakan oleh terkadang Lions ya, atau dari seminar glaukoma itu sendiri. Jadi memanggil oftalmologi, biasanya di Perkins juga. Perkins itu kayak tempat untuk research ya, khusus research, tidak hanya tentang glaukoma, tapi satu gedung besar itu tentang semuanya tentang research dari berbagai hal. Kemudian journal review, tadi di Research Day saya juga journal review, jadi walaupun istilahnya hanya observership, tapi juga saya juga memiliki akses ke jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian case discussion. Nah, ini biasanya saya seperti koas lagi. Jadi di sampingnya Prof. Morgan, beliau periksa pasien ya, terutama untuk yang di rumah sakit swasta ya. Kalau di rumah sakit Royal Perth bulan kedua, saya sudah dipersilakan untuk periksa pasien sendiri. Kemudian case discussion ini kadang beliau menanyakan di depan pasiennya, beliau menanyakan, menurut kamu ini ada progresivitas nggak Danti? Saya periksa, aduh, menurut saya kan mereka punya slide foto gitu, jadi membandingkannya bukan dengan foto fundus tapi dengan slide foto. Saya lihat, menurut saya sih sama ya gitu. Saya waktu itu apa bedanya saya nggak ngerti gitu. Terkadang untuk menjawab itu pun saya harus dengan keringat dingin ya gitu. Jadi benar-benar seperti apa yang membuat brainstorming buat saya gitu loh, bahwa selama ini saya pikir saya tahu, ternyata banyak sekali hal yang saya tidak tahu. Kemudian apalagi yang saya dapatkan, saya mulai memahami bahwa selama ini mungkin saya ngerti bahwa oh ya glaukoma itu bukan hanya sekedar tekanan intraokular, tapi pada kenyataan dalam praktek sehari-hari, Bu, bagus sekarang tekanannya gitu. Kita hanya melihat sekilas di optik disc gitu. Akan tetapi di situ saya memahami sekali bahwa bagaimana beliau memeriksa pasien. Jadi tiap pasien diperiksa lengkap. 3 pemeriksaan itu, periksa sudut, padahal baru minggu lalu pasien itu datang. Saya pikir ngapain gitu kan. Jadi setiap pasien datang diperiksa lengkap, mulai dari ATN pasti ya, tekanan, kemudian gonioskopinya, sudutnya, optik disc-nya dibandingkan dengan beberapa, dan kemudian mereka akan berkala. Jadi ada ini yang saya suka ya. Mereka mau pemeriksaan lengkap ya, ada HRT, kemudian ada jadi kalau foto fundus dia 4 bulan sekali. Jadi tiap bulan, tiap ini mereka akan pemeriksaan berkala. Yang kelihatan progresivitas menurut Prof. Morgan sudah terlihat progresivitas walaupun tekanannya di level yang sama misalnya, sudah langsung ayo kita operasi. Lebih banyak operasi yang dilakukan adalah mix ya, udah sen gitu, atau operasi mix lainnya. Dan pasti keluar dari comfort zone gitu. Selama ini saya tidak pernah tinggal jauh di luar negeri ya, tidak membawa keluarga di sini. Suami hanya mengantarkan di awal, setelah itu saya ditinggalkan sendirian. Kemudian saya pergi di negara asing yang bukan dengan wajah Asia, dengan awal takut sekali gitu, misalnya menakutkan juga gitu. Dan misalnya menanyakan tentang rasisme, iya saya menerima rasisme di jalan, saya menerima gitu. Ada pasien yang tidak mau saya periksa, iya ada gitu. Tapi alhamdulillahnya semua teman-teman baik dari registrar, PPDS-nya, ataupun internship-nya, ataupun dari sesama fellow-nya, dan terutama Prof. Morgan, jadi jika tahu ada pasien yang tidak mau diperiksa oleh saya, pasien itu akan justru pasien yang dimarahin gitu. Luar biasanya di situ gitu. Saya merasa mendapatkan support yang moral yang sangat positif. Kemudian sebelumnya saya tidak kepikiran untuk istilahnya research ya. Yang kepikiran adalah gimana menangani pasien dengan baik. Tapi di sini memancing, ini adalah salah satu gambar ya. Jadi di Lions Eye itu ada satu lantai, di mana di lantai itu ada alat-alat yang awalnya saya ke lantai itu, ini apa ya, ruangan apa ini, bikin robot gitu. Mereka bikin
research ya, bikin research tentang alat-alat, termasuk salah satunya yang sen itu sebelum dijual ke salah satu di pabrik di US kalau nggak salah. Dulu tuh yang salah satu salah satu penciptanya adalah Ford Morgan. Jadi di ruangan ini gitu dengan berbagai macam alat dari tahun kalau tidak salah 95. Ya, ini adalah contoh gimana masyarakat Australia itu sangat mandiri gitu. Jadi ini pasien ini seorang laki-laki umurnya sekitar awal 40, dia visus kanan kiri itu kalau nggak salah lihat proyeksi, tapi dia datang sendiri, tidak diantar keluarganya, dia hanya membawa anjing pengantar ini ya, gitu, yang selalu membawa dia kemana-mana. Ini saya bersama teman PPDS saya, kita lagi award tentang glaukoma, dan ini adalah obat-obatan yang begitu lengkap yang membuat saya iri tentang obat-obatan di sana gitu ya. Sementara di sini hanya beberapa macam obat aja. Oke. Boleh dipercepat, Dr. Danti. Terima kasih. Ini adalah di OK ya. Saya juga mengikuti OK walaupun memang tidak melakukan tindakan. Ya. Terus kemudian yang satu itu tadi Better Insight ya. Jadi saya mulai mengerti apa yang saya perlukan gitu loh. Jadi tidak lagi sekedar tadinya kan merasa sudah mengerti gitu lah, dan ini yang menurut saya paling penting. Dan pertemanan yang menurut saya juga sampai sekarang saya masih sama beberapa orang ini saya masih berhubungan. Ini Ruju, dia fellow yang sebelumnya. Kemudian ada satu hal yang lucu juga, dia di situ saya juga sempat pergi jadi saya dibayarin, ditraktir akomodasi oleh teman dekat saya ini untuk ke Brisbane untuk mengikuti OCRS, dan konsep acaranya lucu, walaupun ini di luar acara ada acara glaukomanya juga ya. Melihat Prof Graham Barrett dengan menggunakan baju seperti itu gitu. Ini panelisnya dia pada pakai baju seperti itu, tergantung konsep acaranya. Nah, ini kalau glaukoma mereka bilang kita sebagai plumber ya, maka dipakein baju seperti ini. Dan pada akhir ini 5 hari sebelum saya pulang, saya ditelepon Prof Morgan. Terus beliau menawarkan saya glaukoma fellowship 1 tahun untuk masuk Januari, dan kata beliau, saya tahu ini mepet, tapi saya tunggu kamu Februari atau Maret. Dan beliau menyerahkan syarat-syaratnya ke saya. Nanti mungkin kalau ada teman-teman yang pengen tahu bisa email atau WA saya. Dan di sini membuat saya berpikiran bahwa apa yang harus saya lakukan gitu. Itu bikin saya 5 hari terakhir saya yang seharusnya menyenangkan, saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa, ya apa yang harus saya ambil. Akhirnya saya ketemu dengan saya tanya sama fellow sebelumnya gitu, bahwa tindakan trabek di sana sudah sangat jarang. Jadi di sana dia hanya melakukan trabek itu di bawah 10 dalam 1 tahun. Sudah melakukannya mix, atau kalau mix gagal dia melakukan langsung ke implan ya. Sedangkan saya waktu itu sangat membutuhkan melakukan trabekulektomi, dan bagaimana kalau terjadi komplikasi dan lain sebagainya. Akhirnya saya minta maaf, dan mungkin gitu nantinya saya akan melamar lagi untuk tahun berikutnya gitu, karena waktu itu terus saya juga dengan inner circle saya, terus akhirnya saya diskusi, akhirnya saya minta maaf ke Prof Morgan untuk menolak tawaran yang diberikan. Dan kemudian chapter kedua saya apply untuk medical dan surgical di Rumah Sakit Mata Cicendo. Apa yang saya dapatkan ya dengan akhirnya applicable glaucoma treatment. Jadi untuk obat kan kita tahu bahwa obat glaukoma ini kita agak sedikit terbatas ya gitu. Jadi kita tahu kapan kita harus memulai melakukan operasi pada kasus glaukoma. Terus kemudian saya melakukan tindakan ya cukup banyak, lebih dari 100. Jadi dari berbagai trabek sampai ke implan ya. Dan lebih confident apalagi kalau trabek itu banyak terjadi misalnya komplikasi, hal yang tidak inginkan, kita lebih confident untuk menikahnya, dan publication possibility. Dan ini jika ya ada teman yang ingin mendaftarkan bisa ke sini. Memang dia kalau di glaukoma dia pakai logbook ya. Kita minta menyerahkan surat dulu, terus kemudian waktu itu saya waiting periodnya 1 tahun, dan ya nanti kita transfer uang. Ini financial need, mungkin teman-teman ada yang ini untuk biaya observership ke rumah sakitnya free, tidak ada biaya. Untuk flatnya kalau mau teman-teman mau yang di
yang tadi Marginata Flat ya, punyanya pemerintah itu RSUD ya $200 itu cukup mahal sebetulnya kalau diinikan kursnya, tapi itu paling murah di antara semuanya. Transportation sekali segitu karena semua rumah sakit saya tidak berada di satu rumah sakit, jadi saya loncat-loncat ke berbagai rumah sakit. Ini Sumatera, jadi saya naik bus. Kadang kalau pulang kemalaman saya naik taksi yang lumayan mahal sekali. Living cost-nya kurang lebih segini. Mungkin kalau bisa masak terus bisa lebih murah, tapi terkadang terlalu lelah pulang ya akhirnya mampir ke rumah makan ya, itu yang agak bikin mahal. Kalau untuk glaukoma di Rumah Sakit Mata Cicendo ini yang biaya yang saya bayarkan, teman-teman bisa memilih. Ini saya sudah googling ya, maksud saya waktu itu sempat saya cari apartemen karena saya mau bawa anak saya. Terus bisa boarding house juga, atau kita punya Cicendo tuh punya guest house ya, harganya segini. Ini foto yang waktu itu kita sempat survei. Living cost-nya ya tergantung gaya hidup ya. Jadi ini slide terakhir saya, memilih fellowship itu seperti memilih sebuah sepatu. Jadi memang banyak pilihan, memang banyak hal yang perlu diperhatikan, terutama dari inner circle kita, kenyamanan di kaki kita itu sendiri. Dan selalu melakukan setiap hal itu dengan antusias. Gitu. Jangan lupa kita tidak pernah tahu kita bertemu dengan siapa, atau kita bikin impress siapa. Terus kemudian bertemanlah dengan semua orang gitu, nggak harus dengan teman satu rumpun ataupun dengan teman dengan satu alumni istilahnya gitu. Setelah ini apa yang mau ambil fellow lagi nggak mungkin ya. Oke, terima kasih. Jelas itu share dari saya. Terima kasih Dr. Danti. Terima kasih Dr. Danti share-nya. Ini Prof. Morgan ini memang kalau teman-teman belum tahu, memang kayaknya beliau tuh dekat sama Indonesia ya. Jadi banyak banget fellow-nya yang dari Indonesia. Termasuk ada Mbak Vira nih yang baru komen, kangen banget lihat tulisan Prof. Morgan di status. Dan beliau memang kayaknya orangnya tuh klinik oke, research-nya juga jalan banget ya. Jadi buat teman-teman yang kepengen ngeliat research mungkin bagus juga kalau ngeliatnya ke situ. Nah, sekarang kita buka pertanyaan. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya ke narasumber, silahkan. Mungkin sambil menunggu, kalau kita lihat tadi dari GE sama Rini, memang faktor kenal Prof itu penting ya, kenal orang yang ada di tempat itu penting. Tapi setelah kita kenal, untuk proses selanjutnya bagaimana dokter ini? Apakah jadi lebih tetap susah kalau yang ke Bangkok, atau memang persyaratannya tidak terlalu susah sebenarnya setelah kenal dengan Prof-nya? Kalau persyaratannya sih banyak aja sih, bukan nggak terlalu susah sih. Sebetulnya mereka menyarankan untuk 6 bulan sebelum datang kursus bahasa Thailand, seperti teman-teman saya yang internasional lainnya. Residen biasanya. Tapi karena waktu itu 6 bulan, kalau enggak pergi gimana? Aku pikir gitu ya, soalnya kan 6 bulan berarti saya harus ngumpulin tabungan nih sebenarnya untuk sekolah 1 tahun. Jadi kalau 6 bulan hanya untuk belajar bahasa, waktu itu berat banget sih buat saya. Dia bilang, ya udah nggak apa-apa, itu bisa di-skip. Waktu udah mulai kenal, sebetulnya kayak tadi GE bilang, kalau nggak kenal, mereka belum tentu mau baca email. Belum tentu itu, biasanya ke-skip memang. Kalau ini karena udah kenal, udah ketemu, dia jadi memperhatikan email dari kita. Kadang-kadang mereka mau share juga nomor teleponnya. Jadi kamu WA saya dulu ya, nanti kasih tahu kalau udah kirim email. Jadi dia tinggal search aja. Lebih mudah sih, banyak yang bisa dipercepat gitu sebetulnya dengan kenal. Oke. Mungkin buat teman-teman yang ingin fellow tapi belum kenal sama Prof-nya, sebenarnya kalau kalian ikut seminar-seminar, kalian bisa samperin si Prof-nya, bisa ajak ngobrol. Karena untuk para institusi internasional ini, mereka juga pingin ada fellow internasional yang datang ke mereka gitu. Jadi coba kalian dekati dan ajak ngobrol, atau kalau perlu ya seperti kayak GE, kenal dengan dokter yang kenal dengan Prof yang ingin kalian tuju gitu. Jadi ada banyak cara menuju itu, dan saya rasa guru-guru kita, SPM senior kita sangat terbuka untuk membantu teman-teman yang ingin fellow dan kenalan dengan prof-prof yang ada di internasional itu.
Oke, ada pertanyaan nih dari Dr. Arya Pradipta. Untuk Dr. Danti, di klinik Prof. Morgan, implannya biasa pasangnya apa, Dok? Banyak kasus operasi glaukoma anaknya juga kah? Ya, kalau implan yang paling banyak memang Volteno ya. Kemudian kasus operasi glaukoma anak, Prof. Morgan itu, jadi kalau anak dia khusus ada anak sendiri gitu. Jadi yang tadi yang dokter yang tadi saya bilang pediatrik oftalmologi. Tapi untuk walaupun saya observership mau ke rumah sakit khusus anak itu tidak mudah, jadi tidak bisa dalam satu rangkaian itu gitu. Saya harus apply sendiri, terus persyaratannya lebih banyak lagi gitu. Jadi dalam waktu 3 bulan itu saya tidak diperbolehkan yang tempat yang tidak boleh saya datangi itu yang rumah sakit khusus anak itu. Walaupun saya mengikuti dokter glaukoma anak ya gitu. Ya, jadi selama itu ya Prof. Morgan tidak ada mengerjakan kasus glaukoma anak. Waktu 3 bulan itu saya tidak melihat beliau mengerjakan kasus glaukoma anak. Gitu, Dokter Arya. Jadi kalau memang mau belajar congenital glaukoma, sebaiknya memang dari awal apply-nya untuk itu saja ya, Dr. Danti ya? Mungkin ya kalau di sana. Ada pertanyaan dari Dr. Anissa Wicaksono. Dr. Danti, untuk yang di Australia, observership berarti tidak hands-on ya? Apakah ada ujian khusus untuk mau hands-on? Tadi dok, yang saya share itu, kalau observership kan kita memang hanya melihat ya. Cuman kalau untuk yang bulan kedua, itu di Royal Perth Hospital maupun di Lions, saya diperbolehkan untuk periksa pasien, tapi bukan untuk operasi. Jadi kalau operasi saya hanya melihat di teaching mikroskopnya aja. Tapi kalau untuk ujian, yaitu tadi yang seperti yang saya bilang, saya saat mau akhir, saya ditawarin untuk fellowship. Kalau fellowship-nya, kita digaji, dok. Setara kalau dikurskan Indonesia itu 80 juta gajinya, 80 juta, belum dengan uang lembur katanya gitu. Jadi waktu itu Prof. Morgan bilang, saya juga tanya ke yang fellow sebelumnya ya, Ruju. Terus kemudian ujiannya, mungkin nanti Dokter Anissa bisa email saya, nanti saya kasih, saya masih punya itunya, persyaratannya apa aja. Otomatis karena kita akan mengerjakan pasien warga negara mereka persyaratannya lebih banyak gitu. Maaf ya anak saya nangis. Nggak apa-apa. Tapi berarti sebenarnya untuk hands-on itu memungkinkan ya dari Indonesia? Memungkinkan dok. Jadi ya itu tadi, cuman memang di sana itu sudah melakukan hampir semuanya mix ya dok gitu. Jadi kalau nggak mix nanti langsung ke implan gitu. Jadi trabekulektomi yang konvensional itu saya dalam 3 bulan observership, saya hanya melihat 1 kali Prof. Morgan melakukan trabek, dan di sehari itu saya bersyukur banget kalau bisa potong tumpeng, karena ada 1 pasien yang kalau di sana kan memang pasien boleh memilih untuk melakukan apa ya, ditawari gitu, dan pasien itu expat dari India gitu, dan dia bilang saya minta operasi glaukoma yang konvensional gitu, karena satu matanya dia juvenile glaukoma, jadi satu matanya dia dioperasi di India dengan operasi itu, jadi dia minta untuk operasi trabek biasa, dan akhirnya saya dapat lihat gitu operasi trabeknya Prof. Morgan. Okay. Nah, ada info nih dari Dr. Elva, kalau ICO fellowship maksimal usia 40 tahun saat melamar. Jadi buat teman-teman yang walaupun udah di atas 35 tapi masih pengen, nah masih bisa ya buat ICO. Gitu. Oke, ada yang masih mau bertanya lagi nggak? Kita masih buka sebentar lagi. Jadi mungkin memang kalau lihat cerita Dr. Danti ini berarti kalau memang mau yang kita bisa langsung terapkan sehari-hari sesuai kondisi Indonesia, mungkin fellow di Indonesia lebih bermanfaat ya. Tapi kalau kita mau buka wawasan, pengen ngelihat teknik-teknik yang baru, pengen kenalan, bukan network, nah memang mungkin kalau di luar Indonesia lebih mantap lagi ya, Dok. Tapi mungkin bisa juga dok, kalau di Australia mungkin bisa pilih di Melbourne atau Sydney dok. Kalau nggak salah sih, saya sempat ngobrol sama fellow sebelumnya ya, si Ruju itu, dia bilang kasus di sana lebih banyak, jadi lebih banyak yang dilakukan. Dan sistem di Royal Perth Hospital itu mereka baru mulai operasi jam 9 dengan semua pasien dalam bius total dok. Dan kalau lewat terakhir, pasien terakhir harus lewat jam 3. Setelah itu
kalau pasien itu bukan emergency tidak bisa, jadi pasien dibatalkan. Jadi misalnya hari itu ada 4 pasien, kemudian mulai jam 9 terus velo yang melakukan ya dok, karena velo kan pasti otomatis lebih lama ya tindakannya, otomatis jamnya operasi selesai, 1 pasien itu lebih molor. Nah tinggal 3 pasien, jamnya tinggal cukup 1 pasien, ya udah 1 pasien dikerjakan, 1 pasien dibatalkan gitu dok. Mungkin itu yang menyebabkan jumlah tindakan operasi yang oleh velo sebelumnya itu lebih sedikit dok. Gitu. Memang karakteristik pasien lokal tuh memang berpengaruh ya dengan pengalaman yang akan kita dapatkan ya. Kalau dokter ini sendiri bagaimana kalau pasien-pasien di Thailand untuk aplikasinya akan sama nggak dengan di Indonesia? Gimana? Aplikasi maksudnya? Oh, kegiatannya ya? Ya, maksudnya untuk kayak dokter Danti kan di sana trabeknya dikit, tubnya banyak. Kalau di Thailand bagaimana karakteristik pasiennya? Oh, mirip kayak Indo ya. Banyak banget. Sampai ya trabek, implan, laser. Mereka sering JSL yang paling sering saya lihat sih dulu. Trabekulotomi, padahal pasien anak kan jarang ya case-nya ya. Tapi waktu saya ke sana tuh banyak, lumayan lah gitu ya. Mungkin musimnya aja kali kebetulan pas pada datang ya. Kan seperti kita tahu pasien glaukoma anak kongenital tuh kan nggak banyak. Kayak gitu sih. Yang waktu di masa itu sih Thailand belum start dengan mix ya. Kalau sekarang mereka udah rame banyak menggunakan Zen implant. Baik, terima kasih. Nah, ada pertanyaan satu lagi nih dari Dr. Yulia Miftahul Jana. Untuk fellowship sendiri, ini mungkin untuk dua-duanya ya, untuk Dr. Rin dan Dr. Danti. Apakah ada batasan usia? Kalau kita fellowship internal dulu di Indonesia baru keluar, apakah jadi terlalu terlambat atau gimana? Mungkin Dr. Danti dulu, silakan. Batasan usia, coba nanti saya baca lagi ya dok. Kalau untuk yang hands on ya dok, hands onnya nanti mungkin saya baca detail lagi ininya ya dok, apa namanya persyaratannya. Tapi kalau untuk yang observership ya saya rasa tidak ada dok untuk batasan usia. Gitu. Untuk dokter ini bagaimana? Kalau di tempat dokter ini ada batasan usia nggak? Saya lupa sih. Biasanya sih rata-rata di bawah 40 masih bisa berangkat ya. Ada pertanyaan dari Dr. Ajeng Gracia. Dokter ini apakah di Thailand dibuka untuk observership juga? Oke, di Thailand dibuka. Sebenarnya kalau kenal nanti saya bisa kenalin. Mau berapa lama itu terserah kita sih. Yang 1 bulan ada, yang 3 bulan ada, mau setahun juga boleh. Cuman waktu itu pertimbangannya kenapa 1 tahun adalah 1 tahun tuh selalu berbeda ya. Nggak cuman ilmu, tapi lihat pasien, belajar survive di luar, bangun mental sih, gitu. Tapi kalau hanya mau observe aja, boleh. Tapi waktu itu prof saya bilang, tahun aja lah, biar banyak yang didapat. Nanti kamu ikut sama saya buat operasi. Jadi mulai tuh dia kasihin pasien. Kalau mau 3 bulan juga boleh. Ada juga tuh yang dari Indonesia yang cuma 3 bulan. Baik. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lain, polling dulu Dokter Andita. Oke, boleh. Dokter Ika, boleh kita buka pollingnya. Seperti tadi kita akan poll tentang gimana nih sama glaukoma. Apa mau swipe left, swipe right, atau swipe up? Kalau saya sama Dokter Zera sih kayaknya definitely swipe up ya dok. udah berjalan. Tidak bisa mengelak lagi. We are doing this. Nggak considering lagi. Nggak considering lagi, benar. Nanti kita buka. Silahkan teman-teman, kira-kira pada mau apa nggak nih? Wah, looks promising nih, yang swipe up banyak juga. Sebagai tim glaukoma, saya senang juga lihatnya. Ada bias kayaknya di sini ya. Iya, agak-agak ya. Itu. Sedikit lagi, masih kita buka pollingnya. Buat teman-teman yang belum polling, silahkan ikutan. Oke.
Oke, nah hasilnya udah keluar nih. Yang paling banyak 39% swipe up, yay. Bias tetap. Terus swipe right ada 29%, yang swipe left nih masih ada 32%-nya. Ini yang tadi swipe up ada di IIM kayaknya nih. Jadi di swipe left untuk glaukoma. Oke, terima kasih. Wah, ini Dr. Arya juga udah swipe up. Oke, terima kasih. Mungkin kita buka sesi bebas kalau ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, dan mungkin Dr. Bayu mungkin mau memberikan masukan-masukan sebagai ketua YO kita. Dr. Bayu ada nggak? Online kah? Atau Dr. Rina dulu mau ngisi? Iya, Dr. Rina sudah. Ya, yang online Dr. Rina ya kelihatan di sana. Kayaknya Bayu masih di tetangga sebelah kayaknya ya. Iya. Atau tanya apa aja kali ya, maksudnya yang tadi kan soalnya yang pas IIM awal juga cepet-cepet, siapa tuh ada yang masih burning question dari teman-teman kali. Ini ada pertanyaan dari Dr. Irma, untuk penerimaan fellowship IIM di RCM per semester, apakah hanya 1 orang? Yang menjawab siapa ya? Kayaknya Dr. Rina yang jawab ini kayak gini. Kayaknya sih bisa lebih, apalagi kita suka ini ya, overlap ya kalau bisa, karena overlap 3 bulan tuh enak banget. Jadi 3 bulan pertama nanti dibanyakin di poli, sementara yang berikutnya yang udah duluan 3 bulan itu bisa rajin ke OKA. Jadi lebih fokus tuh, kebanyakan surgery nanti 3 bulan terakhir. Jadi nggak terbatas. Mungkin pertanyaan dari saya ke Dr. Putri. Ini kan kayak Dr. Dante, dia habis fellow, dia masih pengen fellow lagi. Kalau Dr. Putri sudah fellow, apakah pengen lagi nggak? Kan tadi udah di RCM, apakah ada niat untuk keluar atau memang tetap di dalam negeri atau gimana? Pastilah pengen fellow lagi, pasti. Saya tertarik pengen nyoba yang fellow ICU karena udah merasakan pengalaman di dalam, tapi belum merasakan pengalaman di luar, jadi sudah pasti super duper tertarik di pengen di luar, apalagi dengan cerita-cerita yang lain. Tapi kalau tujuannya apakah nambah skill atau nambah wawasan? Kan kalau di RCM kan pasti banyak banget tuh operasi ya. Jadi yang lebih dicarinya itu skill-nya atau skill tertentu atau wawasannya yang dicari? Semuanya kalau bisa ya, tapi sudah pasti pengen dalam hal wawasan ya, terutama dalam hal assessing the diagnosis gitu. Mungkin kalau skill bisa didapat sambil jalan, tapi wawasan untuk mendapatkan suatu experience itu nggak beda yang pasti di sini sama di luar. Ini ada pertanyaan dari Dr. Yulia Miftahojana. Ini kayaknya ke Dr. Radis nih. Untuk kalau IIM bakal ditanyain nggak ngapain aja kamu di poli. Wah, coba di poli segitu juteknya ya. Dr. Yulia kenal sama Dr. Yulia. Kayaknya tiap Tinder kita ada ini nih, edisi Family Feud nih jadinya nih. Kayaknya di Japri aja ya, Yulia. Boleh loh, dicoba langsung loh Kak Yulia, ditunggu loh di RSCM, ya nggak? Sebenarnya kita itu menunggu loh untuk ditanya sama Dr. Ladis, soalnya dengan ditanya itu nanti akan terbuka wawasan-wawasan beliau yang akan turun ke kita. Jadi kita itu menunggu untuk ditanya sebenarnya pada saat kita lebih sedih kalau ini ya pada rapat ya, malah nggak ada yang sedih banget. Jadi kalau dari pengalaman Putri, uveitis itu easy atau enggak? Dengan adanya Dr. Ladis jadi easy loh. Mengingat topik Dr. Ladis kemarin, uveitis is easy. Tanda tanya tapi kan terakhirnya. Not that easy. Iya. Aduh, atau ada yang tanya yang lain nggak tentang IEO secara keseluruhan? Udah tinggal 60-an orang sih. Kayaknya nih kita diskusi internal doang deh kayaknya nih. Mungkin mau nanya-nanya soal IEO cycling yang baru nih, yang baru-baru mau dibikin. Iya. Mbak Cut Putri ini jagoan loh, Dok. Cyclingnya dia bisa puluhan kilometer loh, amazing. Mantap. 60 kilo ya, Mbak Putri. Kayaknya perlu ini ya, perlu dibuat. Ini siapa yang udah gemeter dari sekarang? Enggak lagi. Itu cuma bercanda kok yang ngapain aja di poli. Enggak ya, Putri. Jadi bagus itu ya, untuk olahraga. Mungkin ada salah satunya sepeda-sepedaan itu. Jadi share. Mungkin kita bisa bikin Goes Club. Kalau sudah berakhir zaman pandemi ini,
entah goes ke Aceh atau goes kemana gitu. Iya, bakal keren banget sih. Harus diseriusin nih. Mungkin ada tambahan dari para narasumber untuk meng-encourage teman-teman yang mau fellow untuk tempatnya masing-masing misalkan. Dari Dr. Yulia mungkin ada tambahan lain? Kalau tambahan sih ini Bang, jadi kalau pengalaman selama di sini, kasus Stephen Johnson banyak banget, karena memang hampir kasus sulit se-Jepang itu nyampainya ke tempat aku, ke sini, untuk Stephen Johnson. Jadi kalau mau belajar lebih banyak buat Stephen Johnson, khususnya managing kasus kronik dan recovery visus tanpa K-Pro, ya di tempatku bisa lebih banyak paparan kasusnya. Sama dry eye kalau memang sangat pingin banget terlibat langsung buat di film Breakup Pattern, khususnya ada Prof. Yokoi, bisa gitu. Ya, jadi mungkin salah satu yang bisa diambil adalah cari tahu apa yang bisa dicari di tempat yang kita tuju gitu ya. Menurut saya sih gitu sih. Jadi kita cari apa dulu yang kita mau, terus kita lihat dari jurnal yang beliau tulis, maksudnya studi apa sih yang udah dikerjain, terus memang fokusnya, karena kan kayak kalau di tempat saya untuk glaukoma dia trabekulotomi, nggak trabekulektomi gitu. Jadi ya nggak beda lah gitu. Jadi nggak tergantung kitanya mau nyari apa, bener kayak Dokter Danti, kalau memang nyarinya yang memang aplikasi bisa dipakai ya berarti mungkin fellowship nasional atau di dalam negeri lebih bisa. Terus ada pertanyaan tambahan nih dari Dr. Irma Andriani juga, biaya fellow IM di RSM berapa ya kira-kira? Dr. Putri masih bisa share? Oh iya, waktu saya tahun 2018 itu biayanya maaf ya saya lupa, antara 34 atau 35 juta untuk 6 bulan. Tapi sekarang udah dipisah ya dok ya, fellow-nya ya, EED sendiri, IM sendiri ya kalau nggak salah ya? Atau masih gabung? Tapi ya, kayaknya belum sih, masih belum ya, masih gabung ya. Berarti 6 bulan itu udah dengan EED dan upaitis, 3 bulan poli, 3 bulan operasi. Dan pergantian fellow-nya juga seperti itu. Jadi saya masuk dulu, kemudian 3 bulan berikutnya baru teman saya masuk. Jadi memang tidak bisa bersamaan. Oke. Ini Dr. Bayu sudah masuk. Dr. Bayu ingin mengucapkan sepatah dua patah kata mungkin? Akhirnya. Bisa di-unmute dulu? Di-unmute dulu. Ini silakan. Halo. Masih bercabang. Belum selesai main di sebelah, Bay. Lo masih Street Fighter. Ya tadi terima kasih teman-teman semua di Tinder. Saya agak terpecah tapi kelihatannya antusias sekali ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menstimulasi dan memberi courage pada adik-adik untuk ya semakin dalam minat masing-masing. Itu aja atas nama siapa ya? Atas nama semua. Terima kasih. Oke, mungkin Dr. Bayu tambahan. Oke, Dr. Bayu. Iya. Oke, sebelum kita tutup dan foto-foto nih, masih ada nggak yang mau bertanya dulu? Mumpung narasumbernya masih pada ada di sini. Nah, sekalian pengumuman juga buat Tinder yang berikutnya. Memang kita sekarang nggak ada polling lagi untuk berikutnya karena udah tinggal dikit nih. Jadi nanti yang berikutnya, insya Allah kita akan bahas tentang vitreal retina. Terus buat low vision dan reference. Jadi teman-teman setelah ini akan kita bahas itu. Jangan lupa untuk nanti stay tune untuk Tinder yang berikutnya.
Oke, Udah. mungkin kita foto bersama saja dulu. Dari Endit atau dari mana? Biasa dari host, dari Oke. Dokter Ika, boleh dibantu? Boleh dok. Boleh dinyalain kameranya semua ya dok. Tahan senyumnya 5 detik ya. Lima. Ya dok. Oke, terima kasih Dokter Terima Ika. kasih. Oke. Dokter Makasih Adis? ya semuanya. Terima kasih untuk para narasumber kita ya, sudah malam-malam mau menjadi pembicara pada malam hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi teman-teman sekalian. Amin. Iya. Sekali lagi selamat Idul Fitri selamat Idul Adha untuk yang merayakan. Jangan lupa untuk nanti gabung lagi sama kita untuk Tinder yang berikutnya. Terima kasih semua. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Dokter Diki nggak jadi ngomong nih. Nggak jadi dicolek. Iya bener. Padahal tadi udah bilang siap tuh dok di udah bilang siap padahal. Iya. Bener kali itu yang sepedaan, Strava-nya itu kali kita bikin kelompok. Kan Strava bisa kan nih kalau nggak salah? Ada klubnya, misalnya bikin klub YO gitu untuk sepedaan. Jadi siapa sih yang ngusulin? Udah keluar orangnya. Mbak Putri, Mbak Cut. Oh, Danti juga ya? Danti pakai Strava juga ya? Danti Ayu. Saya, iya, pakai Strava. Kita bikin klub YO aja di Strava. Iya, bener dok. Jadi termotivasi kalau lihat orang hari ini dia sepedaan, aku belum ya. Iya. Bener-bener. Ini Dokter Diki nggak dicolek kok malah alhamdulillah. Dokter Diki nih cuma chat doang nih. Oke. Oke, thank you banget Indit. Iya, terima kasih ya dok. Terima kasih Dokter Adis. Ji udah tidur ya Ji ya? Sampai anaknya ikut gadang. Iya. Dokter Bayu terima kasih semuanya. Oke, Oke, ya. kita izin live ya. Thank you. Ya dok. Ika, makasih ya Kak, ditemenin. Dokter Ika, thank you.